Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kenapa? Kali ini bersama Leonardo Ringo apa Ringo lu tuh dibacanya? Ringo lah. Ringo ya. Gue tuh selalu Kan dia satu. Iya, gue tuh selalu unik namanya tuh karena setiap baca Ringo kebayangnya Ringo kan. Karena The Beatles. Iya. Heeh. Kalau lu mah Ringo ya. Ringo. Itu marga. Marga. Lu- Aslinya sebenarnya si Ringo. Oh, si Ringo Ringo. Cuma bapak gua bilang kepanjangan. Jadi akte gua ditulis Ringo doang. Bapak gua almarhum memang suka aneh orangnya. Emang boleh menyingkat marga gitu? Kita serah dia. Tapi- Kan dia yang punya anak. Tapi Bukan kan dia dong. Tapi kan marga tuh bukannya sudah bertahun-tahun. Ya iya sih, cuma akte gua udah begitulah, yang mau diapain lagi. Bapak gua juga Ringo doang. Berarti dari kakek lu Iya. yang menyingkat Ringo. Iya. Dari Karena jelek kalau si Ringo kayak nama anjing kali ya, apa gimana ya. Kayak si Ringo gitu. Oh, Jadi bapak gue ya udah dari bapak gue juga Ringo tok. Gue juga Ringo tok. Udah. Si Ringo-nya nggak dipakai. berarti lu tuh darahnya apa? Batak. Enggak, nyokap apa? Batak. Oh, Batak murni lu tuh. Batak total. Batok. Nyokap gue Pengabean. Oh, nyokap Pengabean. Nyokap gue tuh masih keluarga Singamangaraja. Serius? Serius? Dari mana? Pahlawan. Dari nenek gue yang perempuan. Nenek lu yang perempuan. Marga Tobing. Itu siapanya si Singamangaraja? Cucu. Deket dong. Tapi kalau di Batak kan perempuan, Tidak meneruskan. tidak dianggap lah. Iya, iya. Kasarnya gitulah. Jadi si Singamangaraja itu kan kalau misalnya si Singamangaraja nomor yang pahlawan tuh nomor berapa ya? 12 ya? Enggak tahu gua. Nah misalnya dia punya anak perempuan, Mm. perempuan lagi misalnya anak dua, anak ketiga laki, Mm. pasti nggak lama lagi yang bapaknya meninggal. Gitu. Jadi nggak boleh ada dua si Singamangaraja. Jadi nggak boleh ada dua laki dalam satu era. Kenapa? Ya nggak tahu kan, mereka kan ilmuwan gitu leh. Itu memang selalu begitu. Ya kaulnya kali ya, nggak tahu deh. Jadi tidak boleh ada dua si Singamaraja Tidak, dalam satu tidak. era, iya. Iya tidak boleh Dua bapak sama laki-laki. anak. Iya. Pasti nggak lama kemudian meninggal. Oh, kalau si anaknya udah punya anak Laki laki, nggak lama kemudian pasti meninggal. serem juga ya. Ya gitu. Dan kakek gue itu Singamangaraja itu keluarganya aneh gitu lah. Aneh gimana? Mereka berbulu di tempat yang nggak seharusnya. Di mana? Macam-macam. Tiap laki-laki itu beda-beda. Hmm. Yang pahlawan tuh sebenarnya tuh ya. Kan lo tau lah mukanya. Iya. Yang pahlawan kita. Hmm. Itu jenggotnya semua naik ke atas lah. Bukan- Arahnya ke atas, jadi kan bukan kita ke bawah. bawah, Heeh. ke atas. Kok bisa? Teing. Gravitasinya ke Yoi. Anaknya di lidah. Bulunya. Jadi kalau dia ini bulu semua. Bulu. Opung gua tuh namanya Patuan Sori. Nama aslinya. Cuma dia kalau itu si Singamangaraja 13. Lu pernah melihat langsung bulu si lidah itu? Waktu gua masih kecil. Iya, beneran ada bulu. Bener. Tapi nggak sebanyak kayak di JMB kita gitu ya. Iya, nggak. tapi kan tetap aja. Ada, ya lumayan aneh lah. Terus matanya merah gitu segala macam. Terus ngilmu beneran. Sakti berarti. Ya orang-orang zaman itu lah, nggak usah di Sumatera lah, di Jawa juga Iya. kan. Begitunya percayaannya, apa kejawen gitu-gitunya. Ada nyisanya nggak ke lu? Enggak kan perempuan. Enggak, tapi kan kadang-kadang kita suka tidak tahu. Ah, teuing ya kalau gua ada yang jagain gitu gua nggak tahu. Tapi yang pasti kan tadi gua bilang. Iya, nggak kalau diakui Kalau kalau perempuan. keturunan perempuan tuh Udah putus. putus gitu. Karena kan perempuan kan kalau di Batak akan kawin dengan marga lain kan. Iya. Jadi marganya hilang. Jadi makanya yang matters itu laki. Tapi kan sebenarnya hati lu merasa Maaf ya buat para ini seksis apa gender ini nih. Ya, Batak memang begitu, mau diapain lagi? ya kayaknya para ini juga nggak akan bisa membantah sih. Kultur udah. Udah ratusan Ribuan tahun. tahun ya. Ribuan tahun ya udah mau diapain lagi ya. Ya, ini kan bukan ngomongin itu, Yes, emang ini yes. ngomongin kultur. Sejarah sedikit tentang gua lah. Background gua. Tapi lu berarti secara ini bisa bilang keturunan si Singamangaraja. Kalau kita Iya, kalau kita secara kesampingkan darah ya, itu, secara iya. darah ya ada. Lu nasionalis. Nasionalis lah. Iya. Iyalah. Emang lu berharap gua apa? Enggak, kan gua pikir Komunis. biasa aja. Enggak. Nasionalis lah.
Waktu lu tahu. Walaupun mau pindah ke Jerman dalam beberapa tahun. Iya, mau pindah. Rencana ada. Karena bini lu yang ngajak. Karena lebih enak di sana. Bini lu statusnya masih WNA. WNA. Berarti lu bisa dong ya ke sana dengan mudah. Bisa kan, gue udah surat nikah, gue udah terdaftar di Dukcapilnya Jerman. Oh, Dukcapil Jerman. Jadi gue kalau ke Eropa udah free visa lah jadi. Oh, lu nggak perlu ke Schengen lagi? Udah, kan udah ada surat nikah. Oh, jadi kalau lu mau pergi ke Eropa besok pun tinggal berangkat pakai paspor itu? Nabung dulu kali ya. Duitnya dulu lah ya, nggak bisa langsung berangkat gitu, nggak bisa. Oh, memang ada rencana lu beneran berniat Mau pindah. berapa tahun target? Belum tahu. Kan ibu gue juga udah sepuh. Hmm. Jadi gue masih menjaga ibu gue lah, kasarnya gitu. Iya. Ya tapi nanti suatu hari nanti gue akan kesana. Apa yang mau lu lakukan di sana? Gini inspirasi gue ya. Begitu di sana naik tram. Ada cowok nih masuk nih, pakai parka udara Jerman, rambutnya acak-acakan, nyeker. Terus di kantong celananya belakangnya ada kuas sama cat-cat gitu. Dalam hati gue, ini kota seni banget nih. Gue harus kesini nih. Dan musiknya hidup banget lah ya. Museum banyak, Berlin ya terutama ya. Iya. Museum banyak, terus art banget lah tuh kota lah gitu. Kayaknya gue bisa hidup tuh dari situ tuh. Bisa berkarya sesuatu. Dan gue, mertua gue yang laki itu dulu, dia yang almarhum ya. Dia yang set up RRI. Di Jerman? Di Indonesia. Oh, di sini? 13 provinsi. Oh. Jadi dia yang masukin mikrofon Sennheiser. Sorry sebut merek nih. Ya nggak apa-apa sebut merek juga. Ya siapa tahu Di gua sponsornya. nggak masalah. Mau nyebut apapun nggak masalah di gua. Sennheiser, terus headphone buat radio RRI, mixer, Vendor. distributor. Karena kan Jerman kan. Oh iya. Orang kita kan dulu kan waktu RRI baru berdiri kan apa namanya? Ya Jerman kan dianggap apa sih negara apa ya, teknologi gitunya. Iya. Udahlah buatan Jerman aja, lebih bagus kalau gitu. Jadi mertua gue dulu salah satu, mertua gue 25 tahun di sini. Oh. Di Indonesia, yang lakinya, yang orang Jermannya. Iya. Gitu. Berarti mertua lu yang cewek orang Indonesia? Tambayong. Saudaranya ini dong kalau Mika. Tambayong, Mika. Atau saudaranya Remy Silado. Bilangnya Tambayong. Tambayong, Oh, iya? Yapi Tambayong dia. Oh. Nama aslinya Remy Silado. Yapi Tambayong. Silado tuh dari nada ya maksudnya? Iya, Remy Silado. Iya, iya, I iya. give her all my love itu. Ah, bohong. Iya, dia bilang Lagu sendiri. itu? Iya. And I love her yang The Beatles. Iya, Dia bilang itu lagu favorit Remy dia. Silado. Lagu favorit dia gitu maksudnya? Kayaknya pokoknya dia ngambil itu dari lagu itu. Itu bener. Remy Silado, I give her all my love. Iya. Dari situ. Gua nggak bisa baca nada sih, cuma sih Dua kayaknya tiga dua berapa Remy 23671 apa Remy Silado Lado 237 61. 761. Makanya kan kalau dilihat Plat di mobilnya April, juga itu dong? nggak tahu, kebanyakan dong. Kalau lu lihat di ini kan 23761 ada. Iya. Iya di albumnya atau di majalah April gitu. Pengetahuan lu luas juga lah ya. Biasa aja sih. Kebetulan aja topiknya bener. Emang lu nggak bisa berkesenian di sini? Di mana? Iya, kalau lu pengen melihat Jerman menyenangkan. Kan tapi dunia udah online lah. Maksud gua lu bisa di mana aja dong. Iya nggak maksudnya. Nah ya kalau bisa di mana aja, kenapa lu pengen pindah ke Jerman? Healthcare lebih bagus. Terus Berlin itu menurut gua kayak versi lu kalau ke Singapura lu lihat kan orang-orang semua pakai headphone gitu kan ya. Iya. Di Berlin kurang lebih begitu sedikit tapi masih ada interaksinya gitu. Oh, tidak terlalu asosial. Ya. Dan kota itu kayak Jakarta versi bagus gitu. Oh, melting pot. Masih ada lah yang di kereta namanya U-Bahn nih. Yang kayak underground gitu. Yang kayak tram kereta bawah tanah. Itu yang minta-minta yang kayak di Jakarta, tau gak sih lo? Yang nyeret-nyeret duduk di lantai. Oh. Masih ada. Jadi gue masih ngerasa kayak Jakarta gitu. Tidak semodern dan semakmur itu gitu. Iya, gembelnya kalau gembel parah sih. Gembelnya gembel bener, musim dingin tidur di pinggir jalan gitu. Orang bukan ngasih duit, ngasih selimut. Saking dinginnya. Jadi gue masih ngerasa ada Jakartanya, tapi versi artistik gitu. Emang bini lu dari Berlin? Bini gue dari Berlin. Oh, makanya lu pengen ke Berlin.
Iya, ada rumah juga di sono. Ya, kebetulan nggak perlu nyari rumah lagi. Alhamdulillah. Tapi selama ini sebagai seniman, memang apa yang lu rasakan di sini? Yang gue rasakan biasa-biasa aja sih Iya, sebenarnya. sehingga akhirnya lu pengen, wah ini gua. Cuma where you stay itu kan kasih lu pengaruh ke kreativitas lu gitu. Inspiring nggak tempat lu gitu. Misalnya lu ke sebuah tempat nih, tempatnya nggak ini banget nih, nggak vibe-nya nggak matching gitu sama lu. Kan pasti kan otak lu juga bekerjanya nggak 100% gitu. Kalau misalnya lu mau berkreasi ya. Tapi gue selama di sana berbulan-bulan tuh kayaknya gue bikin lagu seringan di sana lah daripada di sini. Masa? Iya. Yang dari 2 album Suasana. itu udah ada yang di sana. Nggak yang buat album baru. Yang sini. Yang upcoming ini kan. Iya. Itu mungkin ada 50% kali gue bikin di sana. Dan art activities itu hampir tiap hari. Kecuali winter ya. Ada tempat namanya Mawar Park, itu kayak kayak pasar loak, kayak taman puring, tapi gede banget. Terus banyak area terbukanya gitu. Terus banyak band, ada DJ yang cuma pakai baju Iron Man. Beneran. Terus ada beatboxing yang benar-benar orang tripping dengerin beatbox. Tripping di jalan raya. Karena bassnya bagus. Jadi kayak depan speaker gitu. Benar-benar tripping. Jadi crystal meth gitu-gitu. Kan di sana kan boti-botian kencang lah ya. Tapi nggak legal. Enggak lah. Mana ada boti legal di negara Ya mana? kirain itu berani di pinggir jalan. Yang diisikannya sebelum dong, jangan di depan polisi dong. Nah jadi mereka tuh bahkan ada diskotek yang lu nggak, diskotek terbesar di Eropa, apa sih namanya gue lupa. Itu lu nggak boleh bawa handphone ke dalam. Itu di dalam udah kayak Sodom dan Gomora gitu. Oh saking jahiliyahnya jadi nggak boleh ada yang mendokumentasikan. Iya. Kayak Sodom Gomora deh. Lu ke situ? Laki masuk. Ngapain di sana? Nyobain aja musik kan di sana kan yang populer. Kalau di sini house ya, club. Di sana techno. So jahiliyah apa? Ya gue sih belum pernah lihat cowok sama cowok ciuman ya, pakai lidah gitu ya, live gitu. Ya di sana gue lihat. Bebas gitu. Buset. Bukan bebas lagi. Gak ada agama di situ lah. Di klub itu. Di klub itu gak ada agama gue rasa. Gila. Itu wah apaan nih? Gak lama sih gue sana gak betah juga. Kenapa? Ya karena musiknya techno gue gak suka. Terus gitu. Techno itu techno yang bukan kayak Indra 7 teman kita ya. Yang yang nyaris kayak Rammstein, tapi yang versi elektroniknya gitu lah. Yang BPM-nya 300 gitu. Apa keimanan lu terusik juga melihat suasana? Insecure gitu jadinya ya? Enggak. Cuma ya gimana sih lah, lu kan di Jakarta gak pernah lihat kayak gitu. Iya. Tiba-tiba lu ngeliat kayak gitu kan kayak ya gak betah aja. Risih gitu. Bukan risih ya, apa ya? Ya gak nyaman gimana sih? Ya, berarti Kayak lu, nongkrong ke kuburan gitu lo ngapain? iya, berarti lu sadar bahwa lu tidak seliberal itu ternyata ya? Bukan gak seliberal itu. Apa? Mungkin karena belum biasa aja. Makanya gue pengen tinggal di sana biar biasa. Kalau Pamulang apa? Apa kan, tuh? kan lu tadi bilang inspirasi setiap kota. Pamulang apa inspirasinya buat lu? Pamulang inspirasinya, kalau gue justru inspirasinya bukan Pamulang. Pamulang memang banyak musisi, ya kan. Tapi gue tuh terinspirasi sebenarnya bukan dari areanya, tapi dari salah satu tokohnya lah. Siapa? Endah. Oh lu kesini gara-gara Endang? Bukan, maksudnya kenapa gue bikin studio, kenapa gue akhirnya bermusik lagi gitu ya. Karena gue ngeliat dia semangatnya tinggi, dia ngebangun berusaha ngerubah image Pamulang dari yang seorang teroris gitu ya, sampai ke sekarang musisi banyak banget di sini, Ale di sini, Jimmy di sini, Jason Ranti, siapa lagi ya, Endah ya, Resa, terus Indra Lesmana kan juga sebelum pindah ke Bali kan di Pamulang. Oh Indra Lesmana di Pamulang? Iya, Pamulang Permai itu seberang. Oh. Emang kota musisi gitu. Ya, Adrian Yunan 200 meter dari sini. Di komplek ini? Iya. Adrian yang bekas ARK. Iya. Jadi lu melihat Dan Endah, gue ngeliat kiprahnya Endah di Earhouse, tempatnya dia tuh. Iya. Ngebangun, dia bikin singer songwriter club,
apa namanya, kayak semacam open mic gitu. Kalau di stand up tuh Iya. open mic gitu ya, jadi bisa nyanyi gitu segala macam bebas. Jadi buat gue tuh kayak anjing, Pamulang banyak juga talent bagus sebenarnya gitu, cuma sayang aja angkot tuh cuma satu gitu ya, jadi orang susah akses ke sini. Iya ya. Nggak ada stasiun kereta. Iya sih, Enda bilang sih pengen membangkitkan komunitas kan. Iya. Ya salah satunya alasan gue bikin studio juga gitu, sempat ada obrolan dulu gue sama Endah gitu-gitu. Kita nanti collab yuk gini apa segala macam. Gue rekaman, lo mixing, apa lo nyari talentnya, rekaman di gue gitu-gitu. Ini tuh berarti studio di rumah lu ini baru berapa tahun? Kelarnya 1 Oktober. Tahun 2020. Berarti baru berapa bulan dong? Iya. Mulanya pas Covid. Gila nggak? Oh, lu bangun studio tuh pas Covid. Tapi udah dibongkar lah. Jadi sebelum Covid udah dibongkar. Oh, udah Tiba-tiba niat. Covid. Oh, Mau diberhentiin kok. Masa di rumah jadi puing-puing ya? tapi duit seret ya. Duit seret, harga besi naik. Ya udah akhirnya ya udah terusin deh kata istri gue nih. Nah gue terpisah nih sama istri gue dari bulan Maret, Karena dia di Jerman. lockdown, Oh, nggak boleh ke sini ya? imigrasi Indonesia nutup Oh, buat paspor asing kan. Terus gue kepisah 8 bulan, jadi kita kontakkan video call segala macam. Dan gue ngawasin renovasi, gitu pusing, kurang duit lah, mandor minta inilah, kasbon segala macam gitu standar kan. Konsultasi sama bini gue sampai nemuin psikiater. karena stres. Ya stres lah leh, sendirian lo ngawasin renovasi, istri lu di Jerman nggak tahu Udah. kapan baliknya. Nggak tahu kapan ketemu istri, ini duit harus keluar banyak. Iya, Lu nemuin psikiater? sampai sekarang, Sampai sekarang masih? sampai sekarang. Apa yang lu ceritakan sama psikiater itu? Ya dibilang gue anxiety attack, Karena? karena kan gue bintangnya Leo ya, in control gitu. Tiba-tiba ada satu momen yang gue nggak bisa kontrol. Situasi ini semua. Ya biarpun gue punya duit kasarnya waktu itu Iya. gue nggak bisa ke Jerman, biar ya kan. Iya. Biarpun istri gue ada duit nggak bisa pulang ke sini. Hmm. Itu kan di beyond our control kan. Jadi sesuatu yang nggak bisa gue kontrol gue panik. Sekarang emang masih belum terkendali sehingga lu masih pergi ke psikiater. Jadi gini lah, gue ceritain lu sedikit ya. Gue jadi psikolog dikit nih. Di badan kita tuh Hmm. dibilangnya ada tumbler of stress, termos stress di badan kita tuh. Hmm. Itu dari kecil kita tuh, dari kita tumbuh, dari bayi, dari kecil tuh naik terus tuh. Lu naik kelas, lu dimarahin bapak lu jatuh naik sepeda, segala itu semua naik tuh. Lu dibully temen lu di sekolah, segala macam bla bla bla. Nah mungkin gue udah setinggi itu, terus tiba-tiba pandemi, Hmm. jadi bleber, termosnya Hmm. overflow gitu. Terus gue tanya, emang nggak bisa hilang ya stres? Stres tuh nggak bisa hilang lah. Lu baru tau kan? Iya. Gue pikir bisa hilang. Nggak bisa. Stres tuh cuma bisa di manage. Jadi lu cuma menyembunyikan perasaannya. Di manage aja, di Iya. manage. Manage itu maksudnya lu ada pelampiasan kayak misalnya lu olahraga. Oh, lu tahu lu punya masalah itu tapi udahlah gua fokus ke sini Iya. gitu maksudnya manage. Kalau turun tumblernya air stresnya turun nggak bisa. Itu menurut psikolog gua. Hmm. Jadi lu cuma bisa memanage. Memanage dengan apa? Yoga, meditasi. Tapi gue disleksik, nggak bisa fokus. Emang hubungannya dengan orang yang disleksia dengan fokus itu ada? Ya ada lah, kan orang disleksik nggak bisa fokus. Oh. Kayak gue baca nih, gue baca misalnya novel gitu ya, bab 3. Kepala gue tuh masih di bab 2. Oh. Masih mikirin, ini gimana sih gitu loh. Alurnya kok bisa kesini sih? Kok sini bisa mati gitu-gitu kan. Gua pikir disleksia tuh kayak yang susah baca huruf itu kan yang apa? Ada macam-macam. Oh, ada macam-macam. Ada macam-macam. Kalau gue nggak bisa fokus, terus udah gitu udah. Terus gue bilang sama psikolognya, dok jangan yang kayak gini-gini lah, kasih gue yang lain lah. Ya udah cari narkoba. Diresepin. Diresepin, prescription dapet Riklona, gue dapet Clobazam nih, gue sebutnya nggak apa-apa nih, soalnya resmi kan gue nggak apa-apa Iya, dong. ada resepnya. Ada resepnya, jadi nggak usah. Gue kemana-mana bawa obat gue. Dan resep. Dan Takut resep. ada. Jadi sekarang nih lah ya, anxiety itu nggak hanya yang negatif lah. Ini tangan gue basah nih lo pegang nih. Iya. Karena interview lu. Karena Jadi anxiety itu juga bisa yang positif. oh kalau lu senang menantikan sesuatu. Excitement. Iya. Ketemu teman. Gue pernah interview di kantor gue di Brava, interview Isyana Saraswati. Wah, tuh keringet jagung. Saking Bukan- senangnya. Bukan karena gue ngefans sama Isyananya, tapi memang karena anxiety gue. Jadi anxiety itu udah
Udah nggak pilih-pilih lagi, nggak harus sesuatu yang negatif, yang positif juga bisa bikin kasih lo excitement gitu. Tapi itu berbahaya nggak? Kalau lo nggak bisa manage bahaya. Anxiety seperti itu, meskipun positif. Ya bahaya lah, maksudnya lo interview orang terus lo keringet jagung gitu, kameranya gimana ntar kalau nangkep? Kalau sekarang lebih banyak yang mana setelah lu menemui psikiater, lebih banyak yang positif apa negatifnya? Gue negatif tuh gini, jadi gue udah awal-awal nano covid kan, parno Oh, segala macam parno gitu. Terus sekarang gue udah unfollow tuh semua tuh portal-portal yang ngomongin jumlah yang meninggal berapa, itu udah gue unfollow semua di sosial media, biar gue nggak anxiety yang ke arah sana gitu. Jadi gue excitementnya kalau dia mau rekaman, kalau ada klien, diteror klien. Gue kemarin baru bikin jingle sebuah perusahaan e-commerce revisi kelima. Tapi gitu itu nggak apa-apa gitu. dan kata psikiater kapan lu bisa berhenti menemui dia? Belum ada niat juga dari gue untuk berhenti nemuin dia. Kenapa? Kan istri udah ketemu. Karena resepnya gue butuh. Ngeboti tapi legal. Dan lo tau nggak? Teman-teman kita banyak yang pasien dia. Masa? Cuma gue nggak usah sebut nama ya, nggak sebut nama, nanti aja kita omer. Oh gitu. Berarti lu tidak sendiri stres ini ya? Iya, ya banyak lah. Dia bilang pasien dia semenjak pandemi nambah 75%. Karena kan stres kan bukan hanya kayak gue dipisah sama istri gitu. Iya. Stres yang bisnisnya hancur, coffee shopnya tutup, ya kan? Yang nggak ada job, yang MC kadang nggak ada job MC, kadang nggak ada event, orang-orang IO kan banyak banget pasti yang stres yang gara-gara kayak gitu. Lebih ke financial problem gitu. Tapi bukannya bayar psikiater juga mahal, lagi nggak ada duit malah keluar duit buat. Kan gue nggak bilang gue nggak ada duit. Nggak, orang-orang itu yang maksudnya yang bangkrut banyak ke situ. Ya nggak tahu lah tuh urusan dia ya. Kan tambah stres, tagihannya kan. Mahal nggak sih? Per sesi, tapi kan gue sebulan sekali. Iya, per sesi itu berapa? WhatsApp video 400. Berapa? 400? 400 ribu. Cuma WhatsApp video 400 ribu? Iya. Tapi lu boleh berapa jam pun. Oh, sebebasnya sampai lu bosan? Jam 1 malam lu tiba-tiba lu kena panic attack juga lu boleh telepon dia gitu. Tapi sejam? Enggak, 400 ribu itu sampai lu merasa tenang? Iya. Sebenarnya psikiater... Yang mahal obatnya. Obat? Itu di luar obat kan? Di luar. Jadi itu tuh sebetulnya cuma teman curhat ya? Gua nggak tahu namanya apa lah ya. Cuma mereka kayak psikiater ini dididik waktu mungkin dulu waktu mereka kuliah ya, untuk bisa nenangin orang deh. Soalnya dengar suaranya aja kayak langsung mau tidur gitu. Oh jadi tenang Leo. Iya, suaranya enak gitu loh, kayak dengerin dulu siapa Maria Untu ya. Iya. Iya. Kayak pintu teater 3 sudah dibuka. Gitu kan kayak dibuka gitu. Berarti mereka cocok jadi penyiar malam ya, psikiater. Penyiar malam atau penyiar yang kayak Tinder-Tinderan gitu kali ya, jodoh-jodohin. Matchmaking gitu. Berarti udah berapa bulan? Gue nemuin dia itu dapat info tentang psikiater gue, disarankannya sama psikolog waktu itu. Jadi waktu itu karena gue kan ke psikolog dulu kan. Kalau rutenya kan lo harus psikolog dulu. Oh, psikolog dulu. Karena psikolog kan tapi nggak bisa bikin resep. Psikolog kan sekolahnya kan psikologi. Iya. Kalau psikiater kedokteran. Jadi nggak punya hak untuk ngasih resep gitu. Jadi psikolog gue nggak, karena gue bilang gue nggak fokus, gue nggak bisa meditasi, gue nggak bisa apa. Jadi gue diarahkan ke psikiater. Pada momen apa lu merasa lu butuh ke psikolog? Waktu itu yang pas mau interview Isyana. Gue siaran udah 25 tahun leh. Masa interview seorang Isyana aja gue keringet jagung, gila. Yang katakanlah jauh lebih muda kan maksudnya. Bukan, maksudnya gue pernah interview Ahok gitu. Maksudnya Isyana, dia bukan siapa-siapa ya, tapi masa gue nervous gitu. Keringet dingin leh, bener. Jantung berdebar gitu. Nah mulai saat itulah gue telepon psikolog gue kayaknya harus ada bantuan kimiawi. Oh, karena lu merasa ini sudah tidak tertolong lagi gitu. Ya gue mikir cuma simpel aja lah. Gue 25 tahun siaran, gue udah interview orang segala jenis orang lah. Iya. Gue pernah interview gitu. Masa Isyana Saraswati itu gue keringet jagung, keringet dingin gitu. Ini ada yang nggak beres nih gini.
nervous. Padahal IG live. Oh IG live doang bahkan? Ya kan udah pandemi. Oh pas pandemi ya? Iya. Terus gue, anjing nih kenapa nih, tai banget nih gitu. Gue pernah interview almarhum B.J. Habibie, nggak apa-apa, santai. Setiawan Jodi nggak apa-apa. Mungkin dulu ketemu langsung, sinyal nggak bermasalah. Kalau IG live kan lu yang gua Tapi kan kita mulai IG live kan setelah pandemi. iya, Zaman kalau dulu IG mana live nih? kan khawatir sinyal jelek. Bener juga sih ya, jangan-jangan itu ya. Habibie, Ahok langsung kan. Iya. Lu nggak mau mengkhawatirkan sinyal. Sama Isyana kan, wah kalau sinyal jelek gimana? Nanti dia nggak denger suara Ya, iya gua. iya, jadi gini, bedanya jadi gini, ada kata psikolog gue ya, nggak tahu nih bener apa enggak ya, ini buat fans Soleh yang psikolog nggak tahu deh. Ada yang ini lah, bedanya depresi sama panic attack. Apa tuh dia? Kalau depresi, lu kebanyakan mikirin masa lalu. Kalau panic attack, lu kebanyakan mikirin masa depan. Yang kayak tadi lu bilang, oh Iya. gimana nih kalau nggak ada sinyal, wah gimana nih kalau nggak ada ini kalau putus di tengah gimana nih, wah anjing, wah fans Isyana marah nih sama gue, gitu-gitu, bla bla bla, gitu-gitu. Itu di pikiran gue, Panic attack berarti lu tuh. panic. Ya panic attack itu bagian dari anxiety Iya. juga. Ini gue keringetan sekarang. Kenapa? Padahal ketemu lu doang. Kenapa gue sih keringetan ketemu lu? Kenapa dong? Makanya kenapa? Ya lu ini, keringetan? ya karena ya udah tumbler of stress tadi udah. Jadi any kinds of excitement, udah bleber aja udah itu. Lu keluar rumah berapa kali dalam sebulan sekarang ini? Untuk kebutuhan cuan sih keluar. Ah. Gua kan nggak masih jalan. Iya. Terus Untuk senang-senang? take VO masih jalan. Senang-senang gua usahakan sekarang ada duitnya. Ya kemarin gua nge-DJ, Iya. terus ada duitnya kan. Sekalian senang-senang, sekalian ada duit. Iya kalau nggak ada duit kayak ngapain sih gua buang waktu gitu. Paling banter riding Ah iya, bersama teman-teman Vespa tua. Pontedera. Pontedera. Namanya Pontedera. Artinya apa? Itu kota kelahiran Vespa. Oh gitu. Gua Kan- poser sih. HQ-nya headquarter Piaggio tuh di Oh, di- nama sebuah kota namanya Pontedera. Pontedera itu katanya. Iya. Oh. Ada Vincent juga di situ. Iya tahu gua waktu itu kan Vincent jalan sama lu terus tuh sama Leo. Iya iya. Cuma lu lagi sama The Prediction. Oh gitu, gua baru tahu loh ada yang namanya tumble of stress. Iya, gue juga baru tahu sih Le. Karena itu pertama kali interaksi gue sama psikolog kan. Gue kan selama ini kan nggak pernah ada problem. Interview siapa aja bodo amat. Iya. Tapi bagaimana wawancara dengan Isyana akhirnya gimana waktu itu IG live-nya? Gue salah manggil ya. Gue manggilnya Danila. Makin stres dong. Lu Ya dia sih, Mas aku Isyana. Oh blank gitu. Orang mati gini nih, kita mundur lagi nih lah ya. Waktu istri gua kan mau ke Berlin tuh waktu bulan Maret. Tujuannya karena mertua gua mau pindah rumah dari rumah ke apartemen. Jadi ini mau bantuin. Paling lama cuma 2 minggu dia bilang. Kalau lebih lama kamu nyusul aja, ngomong gitu ke gue. Ya udah, kan belum ada PSBB tuh waktu itu. On the way ke airport, gue dengerin radio kan. Hari itu lockdown. Pas gue nganterin dia, tanggal 21 Maret. Lo kebayang nggak kalau lo jadi gue? Kayak lo nganterin istri lo ke tempat Iya, yang nggak tahu lu kapan mau ketemunya lagi. gitu kan. Tapi itu waktu on the way gue masih nggak apa-apa nih. Udah, santai gue ngerokok, masuk mobil, dari airport sampai rumah, gue nyasar 5 kali lah. Padahal pakai Waze. Karena lu Blank panik. Gue keluar di Kamal, ngapain juga? Itu kan pintu pertama. Iya. Terus gue Pondok Indah, rumah gue kan Pamulang ya. Keluar Pondok Indah, akhirnya bener nih. Setelah 5 kali, wah bener nih. Gue belok kanan ke PIM. Itu bisa bikin lo kayak gitu kalau panic attack. Oh. Lu nggak bisa kontrol. Karena setelah dadah baru nyadar, waduh. Kapan ketemu di bawah, lagi, justru ya? di bawah sadar. Oh. Jadi kalau kata psikolog gue justru itu di bawah sadar. Lu duduk di mobil, kan lu di tol bengong ya. Baru sadar. Baru kayak gitu. Gue baru nganterin istri gue kemana ya barusan gitu. Jadi sebaiknya orang tuh kalau punya stres dialihkan energinya untuk yang disukai gitu. Paling bagus ke hobi. Kalau punya dana. Atau hobi yang nggak keluarin dana. Ya, atau minimal punya hobi ya. Iya, olahraga, lu koleksi perangko. Anjing zaman dulu banget. Filateli. Filateli.
Berarti atau lo apa gitu. kasihan orang yang stres dan nggak punya hobi ya. Nggak usah stres, nggak punya hobi gue udah kasihan. Ya tapi kan mereka kayaknya tidak perlu dikasihani juga. Ada sih. ya orang nggak punya hobi? Ada aja. Yang enggak. Masa sih? Ya ada aja, gue suka ketemu orang. Enggak, gue nggak ngoleksi apa-apa, nggak senang apa-apa. Masa nggak punya hobi ya? Pasti ada aja lah. Jadi hidupnya serius gitu. Ya antara serius atau dia tidak merasa perlu mencari kesenangan di luar Dia diem rutinitas yang nggak maksud. Depresi berarti. Yang nggak tahu juga sih. Tapi ada aja orang yang enggak, gue nggak seneng. Ya hiburannya biasa aja gitu, paling enggak. Nonton TV gitu. Kayaknya sih ya bioskop atau apa, tapi kan tidak menganggapnya hobi. Kasian ya. Pakai hobi lah. Tapi hobi tuh gue sadar ya pas istri gue pisah gitu ya. 8 bulan kan gue total pisah ya. Hobi tuh nolong banget sih. Lu beli apa dari Tokped tuh. Wah tuh hilang anxiety gue. Lu beli apapun gitu ya, misalnya lu mesen drum, beli gitar gitu segala macem. Itu kayak cuma akhirnya jadi obsesi kompulsif ya. Istri gue pulang juga gue jual lagi gitarnya. Karena dimarahin, kok gue pergi di sana lu bukannya gimana malah nambah sih. Datang-datang kok ini kayaknya rumah makin sempit kan? Banyak barang. Coba gue bilang ya daripada nambah istri. Anxiety hilang dan uang juga hilang. Uangnya juga hilang, iya. Jadi lo awal bulan imun lu naik, akhir bulan imun lu turun. Itulah hidup ya, dinamika kehidupan. Emang lu tuh sempat berpikir mau berhenti dari musik? Hah? Enggak, tadi lu bilang katanya kan gara-gara Endah lu jadi bangkit lagi keinginan buat bukan. berkarya atau apa? Kalau musik kan gue masih ada, cuma kan kemarin gue sempat apa ya, bukan muak sih lah, apa ya, lu tau kan band gue yang terakhir yang bertujuh? His Impeccable Sick. Ya, itu kan jobless ya bandnya. Karena musiknya memang Bukan karena musik. Bukan ya, karena musik. karena jumlah orangnya. 7 orang. 7 orang laki-laki semua. Kru berapa berarti kalau 7? Ya, anggaplah 5. 12, Manajer 1. 13. Ya. Terus? Belum kalau istri ikut. Dharma wanita ya kan. Jadi banyak lah ya. Bandingin sama Dan Resa. Cuma berdua suami istri lagi satu Iya. kamar. Paling kru Satu ya. Iya. Kalau gue kan ribet. Udah gitu musiknya juga musik bapak-bapak. Iya. Jadi kita banyak kan main acara korporat. Launching whisky. Detu lah, Iya. lah Detu ya dengan kewiskian gitu Whisky kan. Warrior. Whisky Warrior. Terus tapi ya kayak gitu kan jarang jobnya. Yang banyak kan justru job-job pensi zaman itu ya sebelum Covid gitu. Nah, sedangkan musik gua ke anak-anak pensi kan jaraknya jauh banget lah. Iya. Generasi Z mana tahu Frank Sinatra. Iya. Pearl Jam aja mereka nggak tahu. Apalagi Sinatra gitu kan. Nggak banyak gitu yang tahu gitu. Ya udah akhirnya gua vakuumin terus sempet males gitu. Gue mendingan di belakang layar atau bikin video klip orang gitu-gitu. Kan gue bikin video klip juga kan. Lu tuh gara-gara itu jadi berniat nggak di depan layar lagi. Iya sempet agak drop gitu. Masa drop dalam arti kata bukan drop kecewa apa gimana gitu ya, tapi kayak kan ada orang yang udah tahu dari awal jalan hidupnya di musik gitu. Gue di era itu tuh gue mikir jangan-jangan gue bukan musisi gitu. Setelah bertahun-tahun bermusik. Soalnya yang stabil kan gue siaran. Iya. Oh. Jadi gue end up-nya bakal jadi kayak penyiar doang nih gitu. Iya, atau jadi MC atau apa gitu ya. Siapa tuh di film Private Parts yang gondrong kriwil siapa? Siapa? Yang punya acara radio juga. Howard Stern. Oh iya harus tahu. Apa gue kayak dia Sampai gitu tua ya. masih penyiar gitu kan. Wah, ya nggak apa-apa juga sih begitu. Ya udah akhirnya gue dalemin tuh Brava kan. Gue tetap siaran segala macamnya. Implementasinya gue bikin acara tuh lah di Brava. Namanya Music Monday with Leonardo Ringo. Gue ngundang band-band anak muda, tapi yang sesuai dengan segmen Brava ya, jazz gitulah. Ya udah ngobrol sama anak-anak yang lebih muda. Tiap minggu acaranya kan, gue interview Tasyura, gue interview si apa namanya Ardito, Pramono segala macem. Yang gue sengaja milih yang muda gitu karena gue pengen tahu isi kepala mereka gitu. Gue kalau andai kata gue mau bermusik lagi pun kan marketnya mereka nih. Iya. Jadi gue mau tahu isi kepala mereka gitu. Dan kalau zaman setelah gue jalanin 2 tahun tuh acara, gue baru nangkep bedanya angkatan kita nih sama angkatan sekarang. Apa itu? Angkatan kita sikut-sikutan lah. Oh. Bener nggak? Iya. Kalau ada band yang mirip. Iya. Kalau nggak dicengin, Norak lah apa gitu lah. Kalau anak sekarang kolak.
Dulu tuh zamannya merasa superior apa. Iya kan? Kalau ada band baru yang Mirip ini nih, gitu kan ya kan. Kalau sekarang enggak, ya masa bodo amat, yang penting kita kolab. Daripada kita musuhan, daripada kita sikut-sikutan, ya kita kolab aja. Follower lu banyak, follower gue banyak, udah jebret gitu. Itu yang gue tangkap ya. Jadi belajar gue dari tamu-tamu gue tuh belajar, dan ya butuh takes 2 years lah. Akhirnya gue semangat lagi gitu ya untuk bikin karya. Setelah ngobrol dengan anak-anak muda itu. Iya. Ya kan kita udah 43 juga lah ya. Gue 43 nih sekarang nih. Zaman kita umur 20-an 43 ada om-om ya. Iya kan? sih, kita dulu orang tua. Anjing, orang tua banget 40 gitu. Sekarang kita 43 ya. Lu berapa sih? 42. Ini tuan gue dari lo. Iyalah. Anjing, fuck. Oke. Lu 77 kan? Iya. Nah, gue bahkan 79. Lu 44 sekarang. Tahun ini kan Iya. gue Agustus. Iya sama aja. Intinya kalau secara tahun lu 44, gua 42. Iya, jadi gue ngeliat anak muda ini, wah gokil. Jadi kayak apa ya? Kayak lu mau nunjukin gue bisa kayak lu gitu loh. Jadi malah kasih semangat gue gitu. Padahal kalau kata gue sekarang musik lu yang di His Impeccable Six itu bisa diterima lah sama anak-anak sekarang. Ah, masa sih? Lu lihat anak sekarang si Pamungkas atau Ardi itu kan musiknya maksudnya Ya kagak swing kayak gue kali. iya, tapi maksudnya itu kan bukan musik yang ringan-ringan juga. Maksud gue tuh anak-anak sekarang tuh lebih mudah mencerna musik-musik yang tidak biasa. Tapi kan musik kayak gitu biasa lah. Enggak, tapi Lu dibanding tiap Desember ke mall deh. enggak maksud Lagu-lagu gua. kayak musik kan diputar kan di mall. Enggak, iya maksudnya. Maksud gua kan sekarang beragam loh. Lu perhatiin deh. Iya, justru itu. Justru maksud gua mungkin kalau lu dulu apa Leonardo and His Impeccable Six muncul di era-era sekarang, mungkin bakal lebih diterima di Gue anak selalu muda. kecepatan ya bikin ini ya. Iya. Dari dulu, dari zaman Rindu. FS saya. Selalu di luar. Iya, lu Selalu tuh keduluan. Salah timing mulu. lu Salah tuh, kan. timing dulu, bener. Coba lu kalau munculnya bareng. Iya kan? Anak-anak sekarang musiknya tuh variatif loh. Iya, tapi kalau orang bilang gini deh perbandingannya. Gue kalau manggung di Jakarta sama manggung di Bali, itu gue lebih nyaman manggung di Bali. Karena lebih mengerti crowdnya. Iya, bukan naik ke bar, karena memang musiknya memang harus joget gitu. Musik kayak gitu kan dulu kan zaman 50-an kan itu memang DJ, belum ada DJ kan? Iya, musik party. Iya, kan. musik ballroom gitu kan. Jadi orang joget Duke Ellington gitu, Frank Sinatra, orang joget-joget tuh di tengah dance floor gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh orang-orang kita kan nggak gitu lah. Harus ada yang joget dulu kan, baru dia mau joget. Ya, Iya. Nunggu nih siapa Malu yang joget. Malu duluan. Kalau bule kan cuek, mereka kan apa namanya? Ya udah mau naik meja aja dan apa namanya? Nggak perlu tungguan gitu. Dan kalau di Jakarta, gue pernah main di Jakarta nih, tuh nyamperin nenek-nenek Yang mengerti. iya. Sampai gue main di acara housewarming, ada sosialita waktu itu, diundang. Dia baru bangun rumah, gue gede banget deh sosialita. Terus gue main di sana, yang nonton ibu-ibu semua, bapak-bapak, kakek-kakek itu. Padahal lu. Aneh banget. Tapi sebetulnya segmen lu tuh di segmen orang-orang berduit lo harusnya. Iya memang kan tadi gue bilang sama Iya. lo yang undang Kalau korporat. kalau dipertahankan terus kan maksudnya bisa. Tapi kan acara korporat nggak seminggu sekali lah. Iya sih. Dan gue bagi 7 lah. Iya sih. Salahnya sih lu kebanyakan formatnya. Gue pengen ngobrol sama Brand Setzer lo bagi-bagi gimana sih? Dia kan 20 orang tuh. Iya, tapi kan dia juga udah puluhan tahun. Mungkin juga awal-awalnya berat juga. Iya, enggak lah, kalau di sana kan memang tradisional musiknya mereka. Gue pernah ngirim nih lah di album gue Impeccable Six ke New Orleans Jazz Fest. Terus Di email, gue kirim, boleh nggak gue perform di acara lu? Dibilang gini, we have plenty of yours here. Musiknya lu banyak di sini, gue nggak perlu. Kecuali lu bisa bawa unsur Indonesianya. iya. Cuma gue nggak mau, kenapa? Karena gue nggak mau jadiin itu cuma jadi kosmetik gitu, ngerti nggak lu? Iya. Gue pengen ada gendang memang karena gue butuh gendang gitu. Bukan karena bukan pelicin gue supaya main di sana. bukan gitu. karena demi kolaborasi East dan West gitu. Yes. Bukan kosmetik lah.
Dari The Sun ke Build to Rest itu apa? Kenapa lu tiba-tiba berubah arah? Justru Impeccable Six itu band impian gua. Oh gitu, malah band impian lu. Iya, gue dari dulu lah pengen banget bukan punya ini ya, gue pengen punya brass band, band yang ada Iya. alat tiupnya gitu. Karena gue suka Rollies, Oh, tapi mereka lebih funk kan. iya. Gue pengen tuh kayak anjing kerennya gitu. Ngeliat, karena kalau lu tahu kartun nih dulu Mickey Mouse yang zaman hitam putih, Iya. kartun zaman dulu kan soundtracknya jazz, Iya, iya. iya kan? Iya. Donald Bebek yang Iya, yang paruhnya masih lancip tuh. Iya, si Mickey-nya masih jelek gitu Masih lah jelek bentuknya. gitu. Kalau kartun 90-an kan udah a whole new world gitu kan ya. Udah nggak main di jazz lagi gitu. Nah gue tuh dari kecil kan nonton itu. Gue suka banget Disney kan. Jadi gue terbiasa gitu denger Duke Ellington, Count Basie dari kartun. Oh, malah dari kartun. Iya, dan gue pengen nih kayak apa sih, terus gue browsing. Oh kayak tampilan seru juga, main trompetnya juga joget gitu kan. Puter-puter, diputer-puter trompetnya. Wah seru nih gini. Cuma gue gak nemu pemain brassnya. Karena dulu di kepala gue ya pikiran picik gue dulu lah ya. Yang main brass kan anak jazz. Ya, atau anak Duitnya berapa bayarnya gitu kan. Kita kan tahu. sekali. Nah akhirnya gue kepikiran belakangan. Ketemu deh tuh masih Ucok bekas Jun Van Gangfu. Oh, Dia main trombon. setelah melihat tren ska, ada nih yang nggak semahal jazz gitu pemain. Tapi bukan jeleknya ya, bedanya mereka nggak bisa baca not. Ya. Bukan mereka semuanya, tapi sebagian besar mungkin nggak nulis not. Kalau anak jazz kan ditulis tuh Iya. partiturnya. Nah awalnya kenapa gue bisa bikin brass band waktu Jakarta Atmosphere, nonton gak sih? Iya, Yang gue nonton Gua MC mulu lu pada. Jakarta Atmosphere yang God Bless sama Navikula nonton. Oh iya, gua nonton. Lah kan gue mau Uta. Oh Almarhum. iya kan gua MC-nya. Oh iya ya. Iya lah Kan selalu gua MC sama Sarah. Sarah siapa ya? Sarah Sehan. Oh iya ya? Iya. Gue gak tahu lah yang mabok. Kan gua selalu MC-nya. Jadi yang di itu kan Balai Kartini. iya mereka. Iya. Nah gue itu masih Leonardo Ringo tuh. Oh belum ada Impeccable Belum. Six. Cuma gue waktu itu pengen, wah gue mau Utali Komahua nih kan si Ucup nelpon. Kayak lu mainnya? Boleh Cup. Lo mau kolab sama siapa? Kan tuh konsepnya junior senior kan. Lo mau sama siapa? Gue awalnya sebut Bob Tutupoli. Iya, Karena udah gue udah swing ya. Nah, karena gue udah kebayang, wah gue di acara ini gue mau bikin konsep yang beda nih sama gue solo gitu. Terus ditelepon mau Ucup, kayak Bob Tutupoli berhalangan hari itu, lu mau siapa lagi orang kedua? Ya udah, gue cuma suka dua, Bob Tutupoli Utali Komahua. Om Uta almarhum bisa. Ya udah, bikin atau brass band. Saat udah kelar acara sukses gitu ya, gue puas, Om Uta juga seneng. Keterusan le, gue samperin nih anak-anak nih, Oh main trompet nih. yang di situ. Kita bikin band aja mau nggak? Kayaknya enak nih formasi begini. Karena itu kan band impian gue kan. Iya. Cuma masa bubar dia setelah Atmosphere, masa bubar, gue balik sendiri lagi gitu. Terusin aja kali ya, gue bikin proyek gitu-gitu. Anak-anak udah mau. Ya udah bagi rata 7/7 ya. Ini. Udah. Main pertama ke Singapura. Langsung gig pertama Singapura, songong nggak lo? Belum ada album itu padahal. Belum. Rocking the Region waktu itu. Terus udah gitu liris album 2013, 2014 main di Mosaic. Musik Singapura lagi. 2 kali ke Singapura. Di Jakarta nggak pernah manggung. Waktu ke Singapura bawain lagu apa? Lagu-lagu gue, album original. Enggak, yang pertama itu. Yang belum Original juga, tapi ada beberapa cover kayak misalnya gue bawain lagu New York. Terus gue bawain lagu Anarchy di UK, gue bikin swing. Jadi apa ya? Ya biar nih ngenalin nih band Indonesia gini. Ada juga loh yang begini, Americana gini kan. Ya gitu. Ya tapi ya berat juga ngurusin 7 orang ya. 7 orang udah berkeluarga semua, anaknya lebih dari 2 semua lagi. Nggak ada waktu latihan. Makanya sempat ada gue lihat lu dalam format 3 kan. Apa sih? Ada manggung lagi kapan tuh kok cuma Bertiga. Bertiga apa berapa cuma enggak His Impeccable Six. Ada Yang di mana Rolling Stone? pernah gue lihat di mana yang cuma berapa orang gitu loh. Karena ada yang berhalangan hadir. Itu gue kali yang berhalangan hadir. Enggak, ada pernah lu sama siapa terus biasanya kan His Impeccable Six terus jadi ada pernah gue lihat. Bukan gue kali. Lu orang lu bercanda ya, ini biasanya Leonardo and His Impeccable Six Tapi sekarang. berhasil lengkap. Lupa gua. Pokoknya format minimalis banget deh.
Oh, begitu cuannya dikit berarti. Bukan berhalangan itu. Berarti berapa tahun tuh format itu? Ya itu acara Jakarta Atmosphere 2011. Gue vakumin 2017. 6 tahun lah. Lumayan ya, sebetulnya lumayan lama loh. Iya. Ya, tapi kan manggung sebulan sekali gitu doang. Iya. Terus album juga cuma 2 kan. Yang gue bikin satu yang Mirrors, tau gak sih lu, yang gue isinya cover semua. Sama yang original Bill Turis. Udah. Tapi lu tidak berpikir buat membentuk band seperti itu lagi kalau sekarang? Gini, jerawat itu muncul sekali aja. Kalau keseringan muncul jerawat, jadi ini jadi bagian dari hidup gue aja, histori gue gitu. Setidaknya lu sudah pernah mencapai jadi impian lu. ada bucket list yang centang satu. Gue pernah punya brass band gitu. Udah. Cek. Sekarang next. Nextnya apa? Nextnya solo lagi. Tapi ini album kedua gue, menarik banget nih Kak, buat gue ya. Ini album kedua pertama gue. Yang kemarin nggak sebut lu album kedua sama His Impeccable Bukan Six. lah, kan proyek kan. Tapi kan itu harusnya kan dianggap sebagai album lu juga karena kan. Ya enggak juga dong. Brand Caesar sama Brand Caesar Stray Cats sama Brand Caesar Orchestra Iya, kan. tapi kan berarti. dia memakai, iya sih. Cuma kan kalau kita lihat secara diskografi di Spotify kan akhirnya masuknya ke. Nah itu gue nggak tahu kenapa tuh. Padahal gue sebenarnya pengennya pisah. Pengennya. Lebih gampang kali. Ya udah itu urusannya Spotify, gue nggak ngerti. Jadi lu anggap album lu baru The Sun doang. Vessel 1 album. Iya, Zikin itu. the Popo 1,5 album. Iya, kalau yang solo The Solo, Sun doang. The Sun doang. Yang band tuh berarti udah 3. Iya tapi solo iya. semua, tapi album pertama semua kan. Iya. Nggak ada yang sampai album kedua. Jadi ini buat gue sih, ini pecah nih rilis nih. Ini album kedua gue. Dan lu lirik bahasa Indonesia malah sekarang. Iya. Lu bikin di Berlin. Iya. Kenapa? Lagu itu dibikin di Berlin. Kenapa ketika lu di luar negeri malah bikin lirik bahasa Indonesia? Karena itu lagu buat istri gue sebenarnya, liriknya. Dia kan nggak bisa bahasa Indonesia kan. Iya. Gue seneng ironi gitu lah ya. Karena dia bukan memakai bahasa dia, lu ucapannya. Gue seneng ironinya gitu, kayak misalnya misalnya album gue nih langsung gue bocorin aja nih ya, nanti judulnya In the Dark. Album pertama The Sun. Iya. Oh. Matahari bersinar Sekarang terang, sekarang di dalam gelap gitu. Gue seneng yang kebalikan gitu loh. Reverse psychology gitu, gue seneng gitu. Waktu istri lu tahu bahwa ini lagu buat kamu, apa komentar dia? Mewek. Oh. Oh, sambil lu maksudnya apa? Enggak ya? Dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, cuma dia nanya ini apa sih, lain ini apa. Makanya waktu itu dia translate ke bahasa Jerman. Ada video live di YouTube nih yang bawain lagu itu. Dikasih subtitle sama dia. Oh, Pakai bahasa Jerman biar teman-temannya ngerti. ini Karena lagu di share sama buat dia. aku loh, ya. Di share sama dia ke teman-temannya di Jerman. Biar dia bisa bangga. Kalau teman yang nggak ngerti kan percuma dibanggain. Kan? Yoi. Ada teksnya. Dan ya dari awal dengan sadar lu bikin pakai bahasa Indonesia aja lah. Mulai pede lah. Apa yang bikin lu mulai pede? Tertantang sama anak-anak muda tadi, sama kan gue lirik bahasa Indonesia terakhir gue tuh berarti Vessel ya. Itu masa kegelapan gue tuh dalam soal lirik. Menurut gue. Segelap apa? Enggak, maksud gue jelek banget gitu. Oh. Gue nggak bangga gitu sama lirik-lirik gue di Vessel gitu. Ya, Norak umur gitu. berapa kan? Lu dulu umur berapa itu? Ya orang lain umur Ardito umur berapa liriknya bagus. Udah ada internet. Oh, udah ada internet. Knowledge lebih bagus. Iya, zaman lu masih ada MySpace doang ya. Iya. Terus udah gitu, gue itu Vessel tuh anjing, lirik gue jelek banget ya gitu. Setelah gue denger sekarang gitu ya. Langsung pede bahasa Inggris kan, karena gue kuliah di UI sastra Inggris gitu kan. Terus ya udah, gue lebih pede Inggris lah gitu. Dan lebih gampang lah ya. Secara apa? Secara suku kata. Menggalnya itu ya? I love you cuma 3. Lu terjemahin ke Indonesia coba. Iya, aku cinta padamu. Abis nada gue. Jadi lebih gampang. Nah terus kan gue manajerin Brandals tuh. Gue baca liriknya ya kan. Wah
si Eka nulis lirik bagus pisan itu kan. Terus Jimmy, Matraman kan liriknya bagus tuh. Iya. Kok bisa ya gitu ya? Gimana sih caranya pakai bahasa sehari-hari tapi tetap pendengaran enak gitu. Iya, enak didengar dan enak dinyanyikan. Dan nyanyikan, bisa singelong bareng penonton gitu. Olil dengan misi politiknya gitu ya. Iya. Tapi bahasa sehari-hari kan enak gitu. Gimana ya, gue gak pernah bisa leh. Baru sekarang ini pede ya. Apa gimana caramu? Ini berarti lagu keberapa yang lu pakai bahasa Indonesia yang lu bikin? Kalau dihitung dari Vessel ya ke-12. Ke-12. Iya. Gimana memulai lagi sehingga akhirnya lu rangkaian kata-katanya? Kan udah lama kan dari era Vessel ke situ. Iya, dan gue yang seperti lu bilang tadi kan umur gue 44 ya sekarang nih. Gue udah gak peduli kata orang deh. Kalau dulu masih peduli kali ya. Oh, lebih ke itu, Jadi justru mungkin sekarang lebih jujur kali ya. Karena kan gue bener-bener buat istri gue nggak peduli orang yang dengar bilang lirik lu cheesy, lirik lu norak, lirik lu katrok, gue udah level di situ, gue level nggak peduli. Jadi ya udah, gue buat istri gue udah kayak kacamata kuda aja gitu. Istri lu aja yang lu lihat gitu. Ternyata malah dipuji ya, alhamdulillah. Kalau nanti si album In the Dark itu versi bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya? Dari 12 lagu 3 Indonesia. Nanti kan baru PD 3 lagu. Baru PD 3 lagu. Pelan-pelan dong lah ya, step by step. Ya lumayan. Susah loh tapi lirik bahasa Indonesia itu bener, nggak bohong gua. Ya lirik bahasa Inggris juga susah kalau buat yang bahasa Inggrisnya jelek sih. Enggak, maksud gue ngerangkainya. Kalau lu salah rangkai jadi katon. Ngerti nggak maksud gue? Maaf ya Mas Katon, cuma maksudnya Puitis banget. jadi terlalu bersayap gitu. Gue pengen tuh yang kayak Eka, Jimmy, Kolil gitu. Yang tidak perlu makna aneh buat, pokoknya dipahami itu maksudnya. Iya, itu. masa bisa ada kata Matraman di judul lagu sih? Di dalam lirik lagu kan jarang. Kota yang enggak, iya maksudnya. Iya kan? Terus ya udah akhirnya gue sekarang karena jujur orang-orang malah komen, kok bisa ya kayak si Tanya Fleur. Kok bisa ya ada kata barista di lirik di lagu tapi nggak kedengeran aneh gitu. Iya. Ada 100 watt, ya kan maksudnya. Iya. Ada lirik 100 watt iya. gitu. Oh, gue ternyata bisa juga nih. Cuma justru mungkin dulu mungkin gue kalau nulis terlalu mikirin orang gitu, ngerti nggak lo? Mungkin harusnya lu jujur aja, tulis aja apa yang mau tulis. Dan mungkin kalau yang lagu Karena Waktu Saja Takkan Cukupan, lu bercerita dari satu kejadian kan? Kebiasaan gue sama istri gue. Iya kan, hujanan di Vespa. Iya. Satu kejadian yang memang Gua kalau ke bar atau ke coffee shop itu benar-benar harus sampai diusir sama baristanya. Sampai tutup tuh tempatnya. Kenapa? Ngobrol. Berdua kayak orang gila. Padahal di rumah pun bisa ya. Tapi kan lain dong. Ya lu juga ngedate sama bini lu pasti kan. Masa lu ngedate di rumah? Lain lah ke tempat public place sama itu. Iya kan? Beda kan? Beda nggak? Ya beda sih. Apa lu main HP ya? Enggak sih, gue mau makan, udah pulang. Nah kalau gue sama bini gue nggak main HP. Kalau berdua, HP simpen. Biar ngobrol. Di rumah baru main HP. Bener. Karena ada wifi-nya kencang. Tapi kalau gue perhatikan, lu tuh dari dulu musiknya tidak yang banyak muram ya sebetulnya. Dari Bill Tures apa muramnya? Enggak Pak, kecuali Bill Tures itu gue The Sun itu kan nada-nada lu dan ungkapan yang diceritakan di situ tuh kayak blatant. Gue tuh menangkap lu tuh banyak kayak misalnya apa sih lagu yang lu bilang cerita soal A Sad Man in the Corner. Itu Sad Man Belong in Corner. A Sad Man Belong in the Corner, terus yang secara album tuh The Sun tuh meskipun matahari tapi gue tuh menangkapnya kayak kan gue senang ironi. Nah, yang album ini ceria, banyak cerianya lah. Banyak cerianya. Padahal in the dark. Gue senang gitu, mainin apa sih namanya istilahnya itu lah, kayak gitu lah. Kalau gue sih bilangnya ironi mainin apa ya? Kontras. Bicara yang sedih dengan matahari. Ya. Perwakilannya matahari. Bicara yang senang dengan kegelapan. Jadi sebetulnya In the Dark ini musiknya muram tapi suasananya In the Dark nanti nggak muram. Karena Waktu Saja Takkan Cukup kan sebenarnya ballads tapi bukan yang sedih kan. Nggak sedih, cuma pengen lo bikin pelukan sama istri lo gitu kan, kasarnya gitu kan.
Kan happy. Pokoknya nanti nih suasananya mirip The Sun. Oh, oke. Bukan kemuraman ya, maksudnya apa ya? Cara gue bernyanyi, atmosfer musiknya, segala macam aransemen. Tapi lebih banyak yang upbeat. Oh. Terus ada sedikit karena gue belakangan ini mendalami Jack White. Bukan White Stripes ya, Jack White solonya ya. Jadi nanti ada elemen itunya. Nanti ada Jamie Aditya di album gue. Wah, keren. Nyanyi apa main gitar? Nyanyi dong. Keren, partnya dia keren banget tuh. Sebagai soul brother. Soul Brother, terus ada Asteriska. Oh. Si Icil ikut nyanyi. Terus ada Menu tau nggak sih? Dulu bikin vokalnya Malik. Oh, nggak tahu. Terus Vincent juga ntar main satu lagu bass. Tapi gue nggak jadiin dia personil ya. Udah diambil Batman. Udah diambil Batman sama Sir Dandy. Iya. Walaupun kayaknya dia kalau diajakin pasti mau tuh Vincent tuh. Vincent tapi kalau gue sih, gue bener-bener ada satu lagu yang bener-bener butuh gaya permainan dia gitu. Jadi bukan moniker atau gimmick gitu. Iya memang lagu itu cocok buat. Kalau perlu ntar di dalam di-create gue terus VR gitu. Biar nggak kesannya mendompleng. Enggak kok. Popularitas gitu. Good Night Electric aja tidak. Bukan Good Night Electric kan gue nggak ngomongin. Ya, enggak maksud. Lu arah lu insinuating. Bukan. Maksud gua tidak apa-apa lu naruh Vincent, tidak akan berpengaruh sama ini. Good Night aja kan ada Vincent tidak makin ini. Naik lah. Enggak. Oh, enggak. Enggak, si Batman bilang Enggak ngaruh ya. Tapi Acong nggak yang ngaruh ya? Enggak juga. Follower nambah lah. Enggak, secara itu tuh biasa aja. Jadi Vincent Mania ini nggak nolong apa-apa ya? Vincent Mania tuh cuma mengidolakan dia sebagai entertainer, MC, orang lucu. Ketika karya dia musik tuh mereka tidak terlalu ini. Oh iya? Serius? Waktu itu gue nanya sama si Batman, pernah gue live IG. Tapi sama Vincent lo nggak pernah ya? Sama, gue bilang juga iya tuh. Gue bilang ya ada Batman ada Vincent juga, kayaknya lu. Jadi fansnya Vincent itu tidak menghargai Vincent sebagai musisi, malah sebagai entertainer gitu. Iya, tidak banyak yang peduli dengan karyanya dia. Kan, kasian juga ya. Makanya si Vincent kan pengen bilang, gue tuh pengennya sebagai seniman, musisi. Dia basis yang bagus menurut gue. Iya, cuma kan orang-orang ini Vincent Mania, lo mesti hargain dong karya-karya Vincent. Kan iya si Batman bilang lebih ngaruh kalau Priscilla yang dinaikin buat Good Night tuh. Ya iyalah. Ya secara iya jadi maksud gua ketika lu ngajak Vincent pun tidak apa-apa, lu tidak akan dianggap pansos atau memanfaatkan ini karena memang tidak berpengaruh juga. Masa nggak ada sih? Masa nambah 100 follower nggak ada? Tidak signifikan. Oh, untuk follower Vincent yang ratusan ribu itu ya? Jadi maksudnya bukan yang lu ngajak Raffi Ahmad terus semua pada ke situ gitu. Nggak, kan kalau misalnya lu Raffi Ahmad bikin apa? Kalau Raffi Ahmad sih? Iya. Raffi Ahmad bikin apa? Nanti orang pada ke situ. Lu nggak mau bikin YouTube konten kayak gitu lah, kayak Raffi Ahmad? Enggak. Kenapa? Enggak bakat. Gerebek rumah. Ini gerebek rumah gue. Ngapain sih lah sebenarnya? Lu kan YouTuber nih lah ya. Apa? Gue mau nanya deh, kenapa sih orang gerebek rumah? Iya buat konten kan? Iya kenapa gitu? Ada demand-nya ada ya? Oh kalau menurut gua karena orang tuh kepo dan maksudnya kan sama aja kayak menjual mimpi. Lu kan nggak punya di rumah lo yang nonton. Oh makanya digerebek rumah orang kaya semua. Iya, jarang yang miskin-miskin dilihatin kan malah sedih. Orang tuh seneng. Rumah lu paling jelek kali ya diprediksi. Iya. Tapi lu ada lapangan bola belakang. Iya, itu kan pada thumbnail doang. Clickbait. Iya, orang tuh seneng. Ya lu bikin gitu aja lah. Lu gerebek rumah musisi nggak sukses. Kasian dong. Enggak, tapi maksudnya ya iya gitu sih ya, ngapain juga ya. Ngapain? Enggak. Lu nggak pernah nanyain lah sama YouTuber teman lu itu. Ya rata-rata pasti begitu lah yang kenapa gerebek rumah gitu. Kan yang laku pamer kekayaan. Lu lihat deh. Lu nggak mau pamer kekayaan lu? Apa yang mau dipamerin? Gue cuma punya motor yang mahal itu satu doang. Vespa udah lah. Vespa kan biasa, anak SMA juga naik Vespa. Iya. Tapi lu nggak minat ya kesana ya? Arahnya nggak kesana lah kalau lu ya? Males. Gitu dong lah. Apa sih nggak ada gitu dong? Ya semua orang punya minat masing-masing. Iya. Gue malah nungguin konten lu sebenarnya stand up sih leh. Gua stand up sendiri. Gua stand up gua berbahaya kalau di-upload. Kenapa? Kan bebas, nggak ada undang. Maksud lu undang-undang ITE? Cara apa? Stand up gua, show gua jangan kontroversi lah. Iya, gua yang bahaya. Jangan, gua mendingan biarin aja.
Gini-gini aja ya. Iya, mendingan orang Tapi melihat yang musisi. nggak lucunya aja. Yang lucu-lucu justru ya udahlah, janganlah berbahaya. Konten gue soalnya. Tapi lu tuh sebagai drummer seperti apa perasaan lu? Menilai diri sendiri, apakah lu drummer yang baik? Nah, lu pernah denger istilah Jack of all trades nggak? Iya, segala bisa. Tapi master of none. Gue bisa gitar, bisa bass, bisa drum, bisa nyanyi, bisa apa lagi ya? Bisa ngedirect video klip, bisa ngedit. Tapi gue master of none. Cukup bisa aja. Harusnya kan ada satu lah yang lo masterinnya kan. Nah gue tuh menurut gue jack of all trades. Gue bisa, mungkin orang bilang multi talenta tapi nggak mastering gitu, ngerti nggak? Kalau lo kan mastering nih stand up comedy istilahnya. Iya, biasa aja sih sebenarnya. Itu kan menurut fans lo kan Iya. lucu. Ya masih lucuan, yang masih ada yang lebih lucu sih. Iya pasti. Tapi gue gitu, gue nggak ada yang gue mastering banget gitu, nggak ada yang gue fokusin. Gue motret, tapi kan nggak gue fokusin gitu. Karena gue susah fokus. Tadi gue bilang kan. Oh, persoalan disleksia itu. Iya, gue tuh nggak bisa fokus ke satu hal gitu. Aku mau jadi drummer, tapi kan Chris Cornell lu drummer gitu. All drummer sing kan, Phil Collins, Iya. ya kan? Bim Bim Bim, Iggy Pop Jangan- ya? Iya, Iggy Pop drummer ya kan, maksudnya nyanyi juga gitu. Wah nyanyi doang kayak nggak enak ya, pengen main gitar gitu. Jadi kayak nggak pernah fokus gitu loh. Akhirnya nggak ada yang jadi, tapi bisa doang semuanya. Gitu. Tapi kalau lu menilai diri sendiri, skill lu yang paling bagus tuh apa di antara semua itu, kemampuan itu? Sama kali ya, Masa sama? menurut gue kan, iya sama nggak ada yang Kemampuan lu bernyanyi itu sama dengan kemampuan lu bermain drum. jagoan drum dikit kali ya, dikit. Karena gue memang awalnya drummer. Instrumen pertama jadi gue tuh dulu, bapak gue tuh batak konservatif gitu lah. Harus jadi dokter Andes, dokter anjing masih dokter Andes bayangin kan? Dokter Handus. Harus jadi insinyur, dokter apa segala macam lah. Nggak boleh tuh. Gue kalau ke toko buku gue mau beli gitar Yamaha nilon tuh yang murah. Nggak boleh. Karena harus Beli buku, mendingan beli ensiklopedi. Lebih mahal nggak apa-apa, tapi satu set. Kalau alat musik nggak boleh. Nggak boleh. Ada bukannya Batak tuh musiknya kuat ya? Iya kalau pesta doang kan. Tapi kan kalau karir, ya bokap gue tipe yang begitulah yang lu mau jadi apa pengamen gitu. Waktu gue masuk ITB Seni Rupa, tanya mau jadi apa lu, pelukis, mau bikin kartu Natal, kartu tahun baru. Emangnya gitu? Ih, kan gue sempet FSR di setahun kan. Ngomongnya gitu, mau jadi apa gitu? Tuh. Iya jadi lu nggak harus eksakta, harus fisika, matematika, biologi gitu-gitulah. Akhirnya lu berhenti FSRD itu gara-gara itu? Enggak, gara-gara kerja bikin studio gue. Gue bohongin orang tua gue. Apa, uang kuliahnya? Bukan. Gue bilang gue di Bandung, padahal gue di Jakarta. Jadi lu setahun beneran di Bandung? IP gue 0,0 lah gitu lah. Cuma masuk 2 kali. Tinggal di situ lama. Deket. Iya, deket yang Toko iya, Alpina iya, nih. di atas. Iya, Alpina. Di situ gue ngekos. Terus udah nih, nggak beres tuh gue di sana kan. Ya akhirnya nggak kuliah, ngendep sama cewek di kosan gitu. Anak apa tuh yang sekolah hotel apa? Enhai. Kan kecil-kecilnya. Nah BPI gitu-gitu. BPI ya? Iya, BPI. kan. Terus wah gitulah, jadi pertama kelamaan di kota panas, tiba-tiba ke kota dingin gitu kan. Jadi lu kayak wah ini Wah, nikmat banget. butuh selimut gitu kan. Nah terus akhirnya teman gue ada yang, lu daripada luntang-lantung di Bandung nggak kuliah juga kan lu, bikin studio yuk gitu. Gue sama ada 3 alumni PL tuh, Adi, Dadas itu kakaknya Anthony Ismail, Oh. sama Yuka. Yuka tau gak? Enggak tahu. Ada dosen dulu, dia dosen desain di PH. Bikin studio gue di Sinabung, namanya Rumput Musik. Rumput musik. Itulah tempat Naif pertama kali rekaman. Oh. Demo. Masih utang 600.000. Bayar Fit. Dulu manajer mereka Teguh Teguh Hai. kidnap, Oh, Teguh Kidnap. almarhum. Iya. Mereka yang bawa. Masih ada Chandra, masih lengkap tuh. David Masih berlima. David masih kayak balon badannya.
Ya udah, nggak punya duit nih. Teguh tuh temennya Yuka, sangkatan di PL. Oh, makanya boleh diutangin. Diutangin, ya kan. Ada suara apa kan demo pertama mereka tuh gue yang ngoperate. Piknik 72 tuh, nggak gue inget banget. Demo yang pertama direkam tuh. Sama apa tuh, mobil balap. Terus udah gitu, butuh suara Vespa, tapi nggak ada yang anak Vespa. Oh, makanya itu suara Vespa lu? Bukan, itu kita jalan kaki ke pom bensin Pakubono. Kan zaman itu masih ada pom bensin tuh, Pakubono. Bawa mic, gua Pepeng, masih apa lagi lupa gua. Nongkrongnya gitu, nunggu ada Vespa datang. Isi bensin. Berjam-jam nggak ada, akhirnya bajai. Itu tuh suara bajai. Suara bajai. Di piknik 72 tuh. Yang demo. Yang demo. Yang demo version. 3 lagu, gue lupa satu lagi apa. Si David ngetek di kamar mandi sambil berak. Terus di flash, emang tuh anak udah lucu dari dulu sih. Itu studio gue lumayan legendaris karena Naif tuh. Lu kalau perhatiin 3 album pertama Naif, kredit title special thanks itu ada rumput musik pasti. 3 album pertama kalau nggak salah. Karena mereka merasa berhutang budi. Ya dianggap sealbum 200.000. Karena utangnya 600. Lu FSRD-nya apaan? FSRD-nya apaan? Tadi belum, baru semester 1. Iya, maksudnya belum penjurusan. Oh, belum penjurusan. Orang nggak pernah masuk, gimana sih? Gua pikir tuh kalau FSRD udah langsung ngambil jurusan. Enggak, belum. Padahal susah loh masuknya. Gue ikut Villa Merah waktu itu. Iya kan, orang harus ikut Villa Merah, diajar sama PD Baik. Iya. Gue waktu itu sempet ketemu David Tarigan tuh. Oh, dia ngajar. Kalau yang mahal apa? Enggak, kalau Villa Merah tuh yang mahal ya? Iya, yang mahal. Enggak, gue murah, Spektra. Yang ngajar mahasiswa. Oh, bukan si Villa Merah. Bukan, Villa Merah kan dosen ya, kalau nggak salah. Nah, kalau ada satu lagi Spektra. Tahu sih lu Spektra? Gue nggak tahu, gue taunya Villa Merah. Masa nggak tahu sih? Dekat Gan ST ada sekolah SD kosong. Nggak tahu. Tiap hari Minggu. Gue yang suka lihat Villa Merah yang gede soalnya. Spektra nggak pernah merhatiin. Spektra tuh, jadi mereka underground gitu. Oh. Ada sekolah nih SD kosong. Yang pengen lebih murah. Iya, yang ngajar mahasiswa tingkat akhir. Sampingan saya jawaban. Gue ikut ke situ tuh. Lu kan lu Unpadnya. Gue mau Unpad. Gue di Bandung setahun lebih lah. Pergaulan bebas aja lah. Angkot gaul di situ apa? Iya, di situ. Yang warna ungu. Dulu ngambil FSRD pengen jadi seniman. Karena gue juara gambar dulu, sering banget juara gambar. Gue sebenarnya, gue bisa gambar juga lah. Tapi ya master enggak. Dulu waktu SD gue juara, sempat ada kejuaraan nasional tuh gambar di dulu namanya masih Hilton Sultan kan. Di situ tuh diadainnya di area tamannya gitu. Anak-anak kecil semua gitu. Disuruh gambar ini gitu. Gue cuma gambar buletan, gue hitemin, terus ada kayak garis gitu. Udah, gue kumpulin. Terus juri nanya, ini gambar apa? Tikus. Tikusnya mana? Udah masuk lubang. Jadi buntutin juara. Juara 1. Seni itu. Seni. Anak ini sudah mengerti konsep logika. Tapi emang gitu maksud lu? Iya. Tikusnya udah masuk, jadi kan yang paling gampang kan cuma gambar buntutnya. Iya, karena badannya nggak kelihatan. Iya. Gue lubang ditemin, buntutnya keluar. Pasti tercengang jurinya. Wah, ini anak kok sudah out of the box. Yang lain gambar gunung ya? Yang lain gambar pemandangan, mobil lah, orang tuanya lah, segala macam pakai keren. Gue nggak kayak diwarnain lagi. Coba ditemin lagi pakai pensil hitam. Wah, ada shot. Bingung nih gambar apa? Yang pikir sperma tadinya. Jadi gue bilang bukan, ini tikus. Tikusnya mana? Udah masuk lah. Tapi kok emang ditanyain semua konsepnya? Enggak, dia nggak nanya konsep, dia bingung cuma ini gambar apa. Karena gue selesai duluan. Oh, yang lain belum selesai, lu selesai, makanya dia iseng gue nanya. cepet banget gitu. Makanya dia iseng nanya. Ini apa? Kok cepet banget gitu? Udah kan kertasnya kan gede lah. Iya. Cuma bulat hitam. Buset. Udah kan kelar, itu nggak nyampe semenit kali. Iya, makanya dia sempat. Jurinya bingung kok. Dia sempat iseng nanya, makanya. Yang lain masih gambar, ini apaan? Gambar tikus. Tikusnya mana? Kok mana tikusnya? Ya udah masuk lubang lah. Kan gue nggak bisa gambar. Gue tikusnya dalam lubang.
Seniman. Pasti dia merasa satu saat nanti kau akan jadi pelukis besar. Ternyata penyiar. Kalau siaran lu merasa penyiar yang bagus nggak? Ya lu nggak bisa nanya gitu lah. Ya enggak kan, pasti kan setelah bertahun-tahun siaran lu bisa menilai diri sendiri dong. Maksudnya kan apakah lu masuk ke bagian Penyiar yang bagus trend juga? Penyiar yang bagus nggak tahu. Cuma kalau dari pendengar, terus orang-orang yang nawarin job nge-MC gitu, mereka suka suara gue, udah itu aja jawaban gue. Suara gue tuh katanya mereka udah jarang denger penyiar yang suaranya bariton. Gitu, baik di Bravanya sendiri maupun di radio-radio lain. Iya, rata-rata tinggi nadanya Iya, kan. karena pada ketawa-ketawa kan. Iya. Gitu. Nah, ya udah, tapi banyak juga yang nyangkain gue salah umur. Salah umur gimana? Ada ibu-ibu datang ke Brava bawain bunga, dipikir gue seumuran dia, ternyata gue pas gue keluar malu sendiri. Terus pulang ngibrit, cuma ditaruh bunga ini buat saudara Leo ya. Ibu cantik Mahmud. Umur berapa? Ya umur ya 50-an lah, seumur Donna Harun gitu. Iya. Cantik-cantik kan pendengar Brava. Iya, kaya lagi pastinya. Teing malah itu mah. Cuma dari kelihatan sih ya gitu, terus gitu. Udah. Wah, kirain seumuran. Merondong ternyata buat dia. Maksudnya udah keluar tatoan lagi. Ya kan maksudnya kayak kok begini gitu. Dia pikir bakal bapak-bapak yang apa santai berjas apa gitu ya. Iya, mungkin kayak Joe Taslim versi tua gitu ya. Di kepala mereka gitu kali ya. Emang mereka nggak lihat Instagramnya berapa atau apa? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Makanya kan gue bilang webcam itu kan merusak dunia radio. Ya menghasilkan. Karena kan dulu lo orang radio lama juga lah ya. Iya. Kan theater of mind kan. Ya udah nggak ada theater of mind sekarang. Iya. Ya sekarang udah nggak ada karena udah ada Instagram segala macam. Cuma kalau dulu tuh awal-awal gue di Brava kan gue udah dari Brava 2010. Instagram belum populer kan. Ya mereka masih nggak tahu. Oh iya ya, dulu 2010 belum ada Instagram. Bukan belum ada, mungkin nggak sepopuler sekarang Iya. kali ya. 2010 kayaknya, gue nggak tahu ya. Lagi apa tuh ya waktu itu ya? YouTube kali ya? Tahu deh. YouTube juga belum kayaknya. Iya belum. Ya? Twitter kayaknya. Twitter 2009 ya, mulai hip ya. Kayaknya. Sawit Yowit gitu-gitu kan ya, era-era itu kan. Lupa gua. Iya. Jadi mereka sering ketipu. Banyak ibu-ibu muda yang tertipu. Tertipu. Berarti udah jadi fantasi Mahmud deh. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi kayak kemarin gue MC buat ini Brava listeners, sampai gue post di story gue kan, gue harus keras banget Brava listeners nih. Gimana? Dia kerja di Bukalapak nih, yang angkatan laki. Di Instagramnya profilnya orang kalau lo apa? Gua fitness model. Bohong. Soalnya fitness model. Masa sih? Kan doa. Kalau gue bilang stand up comedian udah tercapai. Iya. Kan yang belum tercapai fitness model. Gue pengen badan gue bagus. Seriusan? Pengen rata perut. Nah dia profilnya itu Brava listener. Anjir. Iya. Nah istrinya sama, Brava listeners juga. staf sus presiden. Wah. Nah dia bilang dia ngontak gua karena kan suara gua kan hampir ya di semua jinglenya Brava kan suara gua. Jadi mereka udah familiar, jadi maunya Mas Leo yang MC gitu. Berwibawa suara lu kan. Ya pas ketemu tapi kaget juga mereka. Anak muda gitu. Tatoan di leher, ini kok kayaknya rusuh banget gitu ya. Gondrong. Tapi yang paling membahagiakan buat lu yang mana di antara semua yang lu kerjakan? Yang paling lama aja. Radio 25 tahun. Lama dong, Le. Iya lama lah. Orang aja ada yang baru umurnya 25 tahun. Iya, gue udah siaran. Karena dengan radio waktu itu gue bisa bayar uang kuliah gue sendiri. Akhirnya lu lulus dari mana sih? UI, Sastra Inggris itu. bahasa Inggris. Lulus itu. Lulus. Tapi ijazahnya belum gue ambil. Terus apa namanya? Enak aja gitu siaran buat gue. Karena gue dulu nonton, ada dulu tutor gue, mentor gue di siaran namanya Mas Chandra, dari grup Prambors ya. Dia yang mentor tuh. Mentoringnya simple banget, cuma dikasih VCD. Terus? Itu film Private Parts. Oh, Howard lihat Stern. si Howard Stern itu.
nih penyiar yang sesungguhnya katanya. Terus gue nonton Good Morning Vietnam. Iya. Morning Viet, ya kan? Saya itu buat gue tuh gini lah, radio tuh dulu ya, 25 tahun yang lalu magis. Orang nggak tahu lu siapa, lu nggak tahu mau kayak gimana, tapi nurut. Lu suruh request dia request. Iya. Ya kan? Lu suruh ikut kuis dia ikut. Kan enak ya nyuruh-nyuruh orang tapi nggak tahu siapa. Mau lagi disuruh. Kenal juga enggak ya? Kenal juga enggak, tahu mukanya enggak. Gitu. Jadi gue seneng di belakang layar. Makanya tuh gue sempat gue kerja di radio yang di grupnya ada TV. Station. Dulu gue sempat di Motion kan, grupnya Kompas. Tawarin tuh gue bawain acara olahraga, acara musik, nggak mau. Kenapa? Loyal pisan, radio enak gitu, radio tuh nyaman gitu. Lu naik bis masih bisa kasar gitu kan. Kalau lu kan udah masuk TV kan, yang nonton lu jutaan gitu. Iya. Ya kan, kebebasan lu ada yang pasti sedikit banyak terenggut lah gitu. Kalau radio tuh kan yang lu ngomong dulu baru, oh lu dia ya gitu kan. Kalau lu nggak ngomong kan orang nggak tahu lu siapa. Jadi lu memang tidak tidak tertarik untuk masuk ke TV. Iya, itu sama halnya dengan musik. Gue nggak pengen end up kayak Pamungkas Ardhito gitu. Itu Nggak bonus. nggak mau. Karena kan gue nafkah bukan dari musik. Jadi musik benar-benar cuma ekspresi seni lah gitu ya, murni gitu. Makanya kalau lihat video klip gue tuh itu sebenarnya itu gue tuh. Udah nonton belum video klip? Belum. Gimana sih sebelum riset? Gue jarang nonton YouTube. Kan yang perlu gue dengarkan lagunya. Pokoknya video klip itu ada lampu spotlight gitu. Itu gue di pinggir-pinggir aja lah, muter-muter. Gue nggak mau di dalam. Nggak mau di dalam sorotan. Nggak mau. Makanya gue pilihnya radio. Kena sorotan pun tidak akan seperti orang yang di TV. Nggak ada yang nyorot, siapa yang nyorot? Zaman sekarang mah kan. Ya kan berapa enggak? Oh iya, karena lu radio lu memang, dan lu pun milih berapa karena itu tadi bukan yang... Awalnya sih bukan milih, dan dulu kan gua awalnya di Hard Rock 2008. Iya. Terus tiba-tiba bos gua itu ada namanya Mbak Evi manggil gua nih ke ruangannya. Leo, kita punya unit baru nih. Suara lo ketuaan buat Hard Rock. Udah nggak hype lagi suara lu kali ya. Ya udah. Gua sempet siaran bareng Panji dulu Di Hard Rock. acaranya dia tuh provokatif. Ya. Jadi gue jadi kayak sidekick dia. Iya. Gitu. Kita bikin unit baru nih, segmennya 50 ke atas. Wah, nama 3 ini pujian apa bukan sih? Ini gue disingkirkan apa gimana? Ini mutasi apa sih? Tapi ternyata menurut mereka suara gue lebih cocok di situ, gitu. Daripada di Hard Rock. Iya. Kayak bapak-bapak siaran di Hard Rock. Makanya begitu di Brava memang cocok sih suara lu kan ya dewasa suara lu. Ya, tapi secara konteks kan konten kan enggak. Iya, tapi maksudnya secara audio memang. Makanya gue acara-acara gue lebih fokus ke musik. Oh. Karena kan kalau bahas ekonomi si ngerti. Jadi meskipun di radio yang orang kan bahasa tua, bisnis kan basicnya iya, kan, iya. bisnis apa. Lah, bisnis apa gue? Jadi gue akhirnya divisi musik, kayak misalnya interview musisi. Iya. Kemarin Indra Lesmana sama Eva Celia gue yang interview gue. Iya. Diarahkan ke yang lu minat aja lah ya kan. Yang dimana strength gue lah gitu. Iya. Daripada ngomongin bisnis nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi sebenarnya di antara semua yang lu kerjakan, musik itu yang paling tulus. Tanpa harapan. Ini lah ya, bayangin aja lah. Kalau ada di Indonesia nih kalau ada yang nonton videonya Soleh ya, asuransi body parts gue mau ambil. Kenapa? Gue pengen tenggorokan gue asuransi. Karena cuan gue semua dari sini lah. Gue nyanyi, gue siaran, gue iftalan VO. Kalau tiba-tiba gue kenapa tenggorokan gue kan habis gue lah. Iya, duitnya dari situ ya. Iya, yang bikin duit ini nih, leher gue nih. Tapi gue udah ngecek sama istri gue nggak ada. Belum ada di Indonesia. Beyonce kan ada. Pantat kan? Apa sih? Jennifer Lopez. Iya, pantatnya. Iya kan? Harusnya perusahaan asuransi bikin tuh divisi body parts. Iya kan? Iya, kayak chef tangan apa itu. Kalau chef tiba-tiba kecelakaan kan dia nggak bisa kerja lagi, kasihan. Iya nggak sih? Iya. Ide bagus kan tuh?
Ya cuma mungkin sedikit kali ininya dipikir ya segmennya apa pasarnya siapa yang mau. Belum tentu semua penyiar pasti mau. Ya dia berarti perusahaan asuransi tidak menganggap semua penyiar banyak atau orang-orang yang Ya body parts kan nggak hanya leher. ya mungkin industri Kayak model-model mukanya kalau kecelakaan. Ya kan? Terus model jam tangan misalnya. tangannya. Tangannya tiba-tiba korengan gitu kan. Asuransi. Di luar ada, gue dicek di Jerman. Tapi kan gue bukan warga negara sana. Nantilah kalau lu ke Jerman lu mengasuransikan. Tapi kan gue udah nggak siaran di sana nanti lah. Oh, iya. Ya berarti lu harus belajar bahasa Jerman yang fasih. Aso. Ada Schwelle program Indonesia. Yes. VOG kalau nih. Voice of Nggak, Germany. emang nggak ada. Voice of nggak ada. Nggak ada. Voice of Germany. Ini album lu yang In the Dark tuh sudah berapa persen berarti? Ini drum udah dikeluarin. Drum sebagian Udah selesai semua berarti. belum semua. Sebagian udah. Karena kan gue ada drum ada berapa set nih. Jadi gue nanti soundnya beda-beda lah tiap lagu. Setiap lagu beda-beda. Tiap lagu beda-beda. Jadi panggilan lagunya. Oh, Kalau lagunya butuh drum yang tua, gue pakai drum yang tua. Kalau lagunya butuh drum muda, gue pakai drum yang muda gitu-gitu. karena lu drummer jadi lu fokus di sound drum juga ya. Oh iya dong. Iya dong. Kan ya selain menghemat budget juga sih, Leh. Jadi dari 12 lagu kan? 12 lagu kan gue nanti cetak fisik CD atau apa? CD. Vinyl belum punya duit. Katanya CD ini Murah 100 dari ribuan. ya tapi kan lo udah minimumnya. Oh iya sih. Yes. Minimum 1.000 ya? Gope Gope. berapa itu? Iya sih kalau 50 juta. mahal juga sih. Kalau gitu 100 doang. Kalau fansnya banyak sih nggak apa-apa pakai white shoes. Kalau gue yang beli akhirnya malah jadi tumpukan doang. Jadi gue bikin CD. Nah yang CD 12 track. Yang digital 11. Gue cover Johnny Mitchell nanti. Yang mana? Both sides now. Oh. Ya lo komen itu menggetarkan. Oh, itu tuh bukan iseng-iseng, itu tuh udah Enggak, udah itu- punya hak lah. Gue lagi proses copyright claim. Berapa sih bayarnya? Kalau orang mau cover lagu? Kalau digital lebih mahal. Jadi makanya nanya kan, ini nanti dalam bentuk fisik, digital atau dua-duanya. Manajerku dibilang nih, kalau fisik segini, kalau digital segini nih, dua-duanya segini. Ya udah gue ambil fisik. Makanya cuma ada di CD doang. Oh kalau ya karena digital lebih Kan bisa melebar, menjangkau luar negeri juga kali Iya. ya makanya gitu. lebih mahal. Mahal tuh segimana sih angkanya? Nyampe 9 lah. Lumayan. Lumayan. Buat cover doang lagi. Iya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya mungkin lebih mahal. Maksudnya? Penyanyi Indonesia. Tergantung ya, gue mau cover siapa. Kalau Endang Estaurina mungkin gak semahal itu. Oh, jadi dari 12 lagu tuh beda-beda soundnya. Beda-beda soundnya, beda-beda temanya, beda-beda pokoknya lu kan gue udah bilang sama lu ya, gue udah bilang gak sih sama lu? Apa tuh? Gabungan Johnny Cash, Iya Johnny Cash, Tom Waits, sama Beck, sama Jack White. Gue pengen jadi solois Indonesia, insya Allah yang pertama ya. Nggak tahu sih gue kalau udah ada ya, yang Overdrive. belum ada ya. Coba lu pikir siapa solois laki yang Overdrive? Soloisme sih emang jarang sih. Yang jeng, Iya. yang kenceng gitu musiknya, nggak ada kan? Siapa? Lu pikir? Kalau solo sih nggak ada kayaknya. Kalau solois. Pamungkas, Aditya Sofyan, semuanya kan Enggak gitu. sejuk semua. Iya, kan? yang nggak ada sih kalau solo. Sejuk, kesebut tuh, ambasador. Iya sih kalau solois sih. Nah, gue pengen jadi solois yang merusak mood orang gitu. Bukan yang mendamaikan, gue pengen yang ya gitulah gitu. Karena belum ada. Di sana kan banyak kan. Iya. Ada Sondre Lerche, ada Jack White, ada siapa. Di sini kan kayak solois nih play safe gitu kan. Kalau nama-nama tadi lu sebut maksudnya apa? Yang apa? Jamie. Iya enggak maksudnya kayak tadi Johnny Cash, baik Tom Waits, si Jack White. Apa yang membuat mereka semua itu masuk ke dalam Terutama Tom Waits hati? sih. Iya, kenapa? Sampai gue tato nih. Tom Waits. Covernya Tom Waits. Gue pikir mukanya.
Ini covernya. Kalau mukanya terlalu berlebihan lah ya. Kalau muka nanti anak kali ya. Iya, betul. Kalau muka orang tua itu, kalau muka tomboy kayak jangan deh. Too much. Bowie aja gue cuma kilatnya doang kok. Nggak sampai mukanya. Nggak sampai. Takut kecewa deh. Fallen idol, ngerti nggak lu? Ya kayak idola mah pasti bakal mengecewakan. Makanya jangan terlalu kenal ya kan. Iya. Jangan, gue sih nggak mau kenalan sama idola gue, nggak mau terlalu akrab. Takutnya nanti gak ada. Iya. Nanti udah nggak jadi. Gue udah idola satu musisi Indonesia, nggak usah gue sebut deh. Gue unfollow lo. Karena Dia nanya soto mie yang enak di mana? Nge-tweet. Lo tau gak sih? Tahu siapa kan? nggak tahu. Oh, udah nggak usah tahu lo. Emang kenapa kalau dirinya sotomi yang enak Ya, karena merusak wibawa dia? bukan karena dia bisa ngomongin politik. Gue pikir dia bakal isi tweet itu gue follow karena gue pikir dia akan bersuara tentang politik Indonesia, pemerintahan, apa segala macam. Tapi suatu hari dia nge-tweet, soto mie enak di mana ya? Wah ini sih gue nggak perlu follow nih kalau gini-gini doang. Tapi kan tidak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa, emang itu hak dia, cuma kan hak gue juga untuk unfollow dong. Ya mungkin sama kayak orang-orang yang mengidolakan Mike Trem dulu kali ya. Iya tuh, tiba-tiba di The Hoy manggung gulung kabel sendiri, kan kasihan kan. Fallen idol gitu, jangan sampai muka lah. Nama istri gue aja cuma ejaannya doang, masih gue. Apa itu? Yang noise masih ini. Itu soul itu. Oh ini noise nih. Lupa dia sendiri. Karena istri gue nama keluarganya kalau lo pronounce noise, genoise. Bahasa Inggris apa bahasa Jerman. Oh, di pronounce noise. G-N-E-U-S-S. Di Dibacanya pronounce genoise. Noise. Cuma gue nggak mau genoise banget kan, kalau gue cerai ribet. Jadi udah pronunciation-nya aja jadi noise. Ini soul. Yang ini soul. Apa? Ya, she's my soul. Oh. Emang istri lu bukan bagian dari belahan jiwa lo? Iya kan? Ya iya kali. Ya udah, sama konsep kita. Iya kali. Cuma kalau buat lo kan tato haram. Iya. Kalau buat gue kan enggak. Ini apa kepadi dan kapas itu? Padi dan kapas. Pak, ini lambang Segidok. Oh, Segidok. Iya kan? Bukan Lambang Segidok kan. Sebenarnya Fred Perry. Oh, Fred Perry tapi dikasih bulldog. Kasih bulldog. Sama itu sekop. Sekop. Jack of all trades. Oh, Jack of all trades maksudnya nih. Iya, master of none. Kemarin yang lu produce apa di studio lu Rat sama Red. Rat. Lo kenal kan? Iya, si Wisnu. Si Wisnu sama si Tanya. Tanya tuh bininya. Pacarnya ya. Iya, pacarnya Si kan? Fleur. Itu lu produce Eksekutif. pertama dari studio ini. Kenapa lu memproduce mereka? Sama kayak gue seneng. Jadi gini, lu seneng gak sih Le? Ngerekomen orang musik bagus. Iya. Seneng kan? Makanya lo nge-review gitu-gitu kan, yang lo suka doang gitu kan. Nah gue sama tuh, di radio juga gue banyak memuterin penyanyi. Kalau di Brava sekarang ya, penyanyi soul muda kayak Anderson .Paak gue puter. Dan tadi kan Brava kan muternya kan Josh Benson gitu-gitu levelannya kan. Sekarang Anderson .Paak udah masuk. Siapa? Alan Stone, ya, Mayer Hawthorne. Pokoknya kan Brava udah muter kan. iya, gara-gara lu. Itu gue yang rekomen karena kan MD gue udah berumur. Oh, dia nggak update. Jadi gue bantu di sisi muda, yang mudanya gitu. Terus tuh juga gue interview musisi-musisi muda gitu-gitu kan. Jadi kayak apa ya, refresh kali ya. Lebih senang aja gitu gue ngenalin ke orang musik bagus gitu. Gue yang ngenalin gitu. Kayak karena mungkin karena gue dulu pernah kerja di Aksara kan. Iya. Ada jiwa ingin membagi musik bagus nih ya. Jadi kayak ada orang yang datang, gue mau nyari musik yang kayak gini nih, yang gini nih. Gue nyari yang shoegaze yang ngawang-ngawang. Nih, Siguros. Pas mereka denger, enak banget ya. Itu ada kayak kebanggaan tersendiri gitu. Karena lu merasa orang terbantu atas ini lu. Iya. Kayak si Bonita dulu datang di belanja ke Aksara kan. Niatnya visit gue doang, akhirnya beli 7. Karena gue Bon lu dengerin ini Bon. Gue kasih ini semua tuh, Ricky Lee Jones siapa ya yang aneh-aneh lah. Terus wah anjing enak semua nih, dibeli 7.
Enak kan, Le? Iya. Iya kan, itu lu ngenalin Iya, sebagai bahwa yang pertama kali nih, wah gue belum pernah denger nih dengerin deh. Gitu. tapi ada juga kan momen-momen enggak masuk ke gua, orang yang kenalin. Ada, yang gagal ada. Yang gagal ada. Ya kayak yang kalau divisi IMU tuh gue selalu gagal dulu di Aksara tuh. Mas, yang IMU yang bagus sama Mas, pasti gue salah tuh. Karena lu gak terlalu ngerti Karena ilmu. gua nggak ngerti. Terus David Tarigan kan, Le yang bukan yang itu dong yang lo kasih. Kan David Tarigan bos gue Iya. dulu, jadi kayak bukan yang salah, bukan yang itu. Ya harusnya kan lu yakin. Coba kalau singer songwriter, folk gitu gue mau nguasain kan. Jadi kayak ini lu denger ini nih Sondre Lerche kan pertama kali Aksara yang ngeluarin. Iya, Aksara yang pertama kali ngangkat Sondre Iya kan Lerche Sondre Lerche, terus si Dashboard Confessional, yang CD-CD yang gak ada di Aquarius kan. Iya. Kan Aksara syaratnya itu, kita kan kalau order CD kan harus yang gak ada di Aquarius. Oh itu utamanya. Iya. Pokoknya jangan beli yang udah ada di Aquarius. Ya ngapain? Iya sih. Aquarius soalnya Kan udah ada cukainya semua kan, Iya. udah ada lokalnya gitu. Ribet nanti urusannya sama label. Jadi kita ambil yang masih 4AD Records. Iya. Ya kan? Kayak gitu-gitulah. Club 8 kan juga Aksara yang populerin. Oh iya, Club 8 ya Aksara. Iya kan? Sama si apa tuh? Yang kesini berdua tuh Kings of Convenience. Oh iya. Si Guros pun Aksara sebenarnya mulai. Era-era shoegaze. Oh, Aksara yang bawa ini si Guros ya. Yang bawa tren itu di Jakarta gitu maksud Kita gue. suka nggak sadar tiba-tiba. Bener gak sih? Lu sadar gak sih ke Aksara kan lu kan nemu Iya, banyak kalau yang ke baru Aksara kan? memang rata-rata kan beli yang nggak ada di Aquarius Pondok Indah. Yes. Karena Aquarius Dan lu Pondok kayak kita tuh kayak David kan kayak berusaha bikin gerakan apa ya? Tiba-tiba orang tahu ini. Iya. Yes, ya kan. The Datsuns, ya kan itu kan Garage Rock juga bisa dibilang Aksara kali yang bawa. Iya. Ya gara-gara album Aksara sekarang juga sih ya. Apa JKT sekarang juga kan bangkit si Scene Indie Jakarta kan album Tapi kan Jakarta. CD Store dulu baru ada Aksara Records. Iya, tapi momentum yang 2002 itu loh, album Jakarta sekarang tuh kan yang angkat itu. Jakarta sekarang 2004 leh. Bukannya 2000. Oh 2000. Oh iya. Iya, Jakarta sekarang itu salah satu yang bikin band-band indie jadi naik itu kan itu Aksara. Oh iya, Iya. gengongan Aksara lah. Iya. Karena kan semua orang launching di Aksara, gratis. Hanin kan dulu kan support kan, band-band lokal. Makanya terlalu banyak kasih gratisan jadi nggak balik modal. Tutup deh. Jadi gue seneng juga gue masuk dari bagian itu. Jadi banyak kan yang orang yang nggak sadar gitu, kayak misalnya, oh ternyata Leo ya co-produser di Jakarta sekarang gitu. Kan orang tahu kan David Tarigan yang sendiri. Kan konya sebenarnya kan gue. Oh, itu kok lu kok produser ya? Album kompilasi itu co-produsernya gue. Bahkan kalau lo nonton Janji Joni, Iya. udah nonton belum? Udah. Ingat Nicholas Mendram nggak? Lupa gua adegan. Yang si Batman main, Oh sama iya, Iman. itu gara-gara Bukan, itu lu kan yang main gue. Oh, body double. Body sing. Dia playing sing gitu. Jadi pas gue main di Pendulum, direkam video. Nah, dikasih ke Nicholas. Begini cara maininnya gitu. Ini gerakannya gini nih gitu. Tapi yang itu main gue. Iya, Janji Joni juga kan Nia Dinatanya gara-gara ngedenger album itu kan Jakarta Sekarang. Iya. Makanya dia apain nih? Terus kayak ini gerakan baru apa ini? Anak-anak Jakarta ini. Cuma ada Seringai sama Tines doang lah Iya. yang Bandung kan Iya. kalau nggak salah. Itu juga sama The Jonis ya. The Jonis ada kan Jonis? Ada dong di Jakarta sekarang. Oh iya ada. Ada kan. The Jonis ya Seringai udah gabungan lah. Ya udah Jakarta Bandung lah Jakarta Bandung. Gitu. Bertahun-tahun di kerja di record store, apa yang berjasa buat kehidupan lo? Ijazah maksudnya? Maksudnya sampai ke pengalaman hidup apa yang lu dapat selama bekerja di record store itu? Pelajaran apa kali? Iya. Jangan nyebut musik by color. Gimana maksudnya? Gue pernah dikerjain sama orang bule, customer. Gimana? Lu ingat Aksara kan? Kan raknya kan per genre ya? Iya. Ada cewek nih bule datang. May I know how you organize iya. ini? Oh, this is indie, this is shoegaze, this is
singer songwriter, this is classic rock, ini soundtrack, and ini black music. Terus dia bilang gini, oh musik tuh ada warnanya ya. I didn't mean that way, gue bilang gitu. Dianggap gue rasis. Padahal kan itu biasa kayaknya. Iya kan selalu sih lu sebutnya R&B atau soul atau kalau nggak Motown gitu. Kan gue bilangnya black music. Oh ada white music ya kata dia gitu lah. Gue digituin lah. Malu lah. No, I didn't mean that. Gue bahasa gue bukan gitu kan. Terus dia ketawa, I'm kidding kata dia gitu. tapi lu Thanksin lah leh. Gila lu. Emang ada white music ya kata dia gitu. Tapi memang pengkategoriannya ada black music enggak kan? Ada kan? Ada tulisan black ya, gue lupa. Enggak ada tulisannya. Iya maksudnya cuma enggak, kalau kita hafal raknya. Iya di raknya tuh nggak ada tulisan ini kan. Kadang-kadang kan Nggak kalau ada. kita ke ini suka ada yang tulis tuh apa ini. Ya karena gue kerja sana kan jadi gue udah hafal kan. Ini Curtis Mayfield di mana. Iya, makanya lu nyebutnya ini black music. Gitu. Otis Redding gitu-gitu kan. Gue bilangnya kayak negro semua. Ya udah gue bilang black music gitu. Dia yang white music di mana gitu. Bosan. Ampun. White music bagian country. Wah itu malu-maluin banget. Tapi orang itu beli akhirnya. Beli. Dia cuma ngerjain gue doang. Iseng dia. Cuma gue malu. Itu menurut gue cukup tamparan ya. Karena memang musik harusnya nggak Boleh pinter dikategoris. berarti kan itu. Itu berarti boleh pinter kan. Boleh jahil. Apa jangan nggak seharusnya lo kategoriin dengan warna kalau gue bilang sih. Warna kulit ya terutama ya. Lu udah merasa pinter ya nerangin ini. Wah gua mengerti produk. Di ujung ya gue salah. Black music. Kerjain gue. Oh, white sama red di mana ya kata dia gitu. Anjing, nanti gue. Bangsat salah ngomong. Maaf, nggak ada maksud. Itu tuh lah ya pengalaman. Tapi gue senangnya satu hal, hidup gue nggak pernah jauh dari musik itu aja. Dari dulu ya. Iya dari gue awal terima gaji lah. Nggak pernah jauh dari musik, semuanya berhubungan. Jadi gue bisa dibilang mungkin kalau musisi nggak juga ya, gue mungkin music enthusiast kali ya. Ya lu musisi lah, lu udah bikin album masa? Iya maksudnya musik enthusiast kan lebih general. Maksud gue dengerin musik juga Iya. garis keras juga, nggak cuma bikin musik. Kayak lu kan koleksi vinil segala macam. Iya, kalau gua musik entusias doang, bukan musisi. Kalau lu kan musisi. No, lu music lovers. Yes. Kalau entusias itu lebih lu aktivitasnya ada. Oh, ya mencari duit dari musik lah ya. Iya, Iya. gitu. Kalau kan tadi lu ngomong Disney yang membangkitkan selera lu. Kalau album apa yang Banyak leh, menginspirasi. Leh, kita udah 40-an ke atas ya. Kita dengar apa aja kan leh dari dulu leh. Lu kalau gue tanya lu punya nggak? Lu oke, lu kaos tuh Ramones seperti tapi kan lu kan suka juga kadang-kadang dengerin Simon Garfunkel. Iya ada sih. momennya gitu ya kan. Kita nggak bisa ditanya genre gitu. Ada lo kritikus musik yang pernah nulis tentang gue di blognya. terus? Leo nggak konsisten katanya. Oh ya? Karena gue ganti-ganti genre kan. Iya, sebetulnya bukan nggak konsisten sih. Ya, eksplorasi aja sih. Ya tapi kan kalau dia mikirnya konsisten itu lo harus di genre gitu. Lo pangnya pang terus gitu. Ya sekarang vokalisnya Slipknot kalau solo kan Boy Oasis. Ya siapa namanya? Yang dia suka akustikan tuh sendiri, cover semua lagu R.E.M lah, lagu Sting lah. Ya, Iggy Pop juga udah nggak punk doang sih. Iya, Ke jazz. solonya Candy apa pangnya ya kan? Kasarnya gitu kan. Iya, belakangan malah main jazz dia kan Iggy Pop. Iya, main film juga. Ya, jadi maksud gua kalau gua ya kalau lu bilang siapa yang pengaruh ini, semua yang gue denger dari dulu. Cuma kebanyakan Pang HC. Karena kan era gua. Iya. Era kita lah ya, lu ya kita anggap sumuran Iya. lah ya. Pang HC kan itu lu kan si Covid All, Biohazard gitu-gitu kan. Ya serbuannya kan itu. Iya kan. Masuk. Metal ya gua adalah beberapa, tapi metal gua nggak masuk karena metal tuh skillful banget buat gue gitu. Ya kan, kayak Death Squad gitu kan, setiap kali Tepi main di videonya tuh, ya kan, kayaknya anjing kapan gue bisa main begitu ya gitu. Tapi kalau punk kan lebih apa ya, lebih mimpi tapi nggak kejauhan gitu loh. Iya, kayaknya masih bisa ngejar lah. Kayaknya masih bisa kekejar gitu. Tapi ya itulah, jadi makanya gue bikin Impeccable Six
mungkin nih di bawah sadar gue kan gue naik drum, lompat-lompat gitu kan. Sinatra kan nggak ngelakuin hal itu kan. Ya tapi gue ngelakuin itu gitu ya. Mungkin ya karena nonton Anthrax mulu dari dulu terus nonton Ada jiwa itu yang disalurkan di sana ya. Iya, tapi gue nggak memilih lagu untuk yang gue tulis Pang HC. Iya, ya. cuma Gua kan pendengar spiritnya ada entusias kesitu. gue di Pang HC. Iya, iya. Tapi yang membuat lu tetap yakin bahwa musik ini jalur lu apa? Dari dulu tuh. Kalau gue sih ngelihatnya selama karena gue masih enjoy lah. Siaran gue masih enjoy, biarpun WFH ya. Masih enjoy, gue masih menikmati siaran, gue masih menikmati muterin lagu, bahkan gue mau bikin radio. Silakan, radio apa namanya? Nanti dong, Nanti. bulan Mei. Radio sendiri, terus gue mau gabungin podcast sama radio dan gue mau gabungin podcast sama. Jadi gini, ini sekarang fenomenanya lagi unik menurut gue. Gimana? Radio turun nih, podcast naik. Itu buat gue membingungkan. Kenapa? Karena radio kita plus lagu. Iya. Kok malah turun? Malah dengerin orang ngobrol, orang seneng ya kan? Kayak gini kan kita kan nggak ada break iklan buat lagu gitu kan? Iya. Seneng tapi orang nonton video lo kan? Iya. Kan aneh ya? Dikasih bonus lagu malah nggak mau gitu. Karena di radio orang ngomong terlalu sebentar-sebentar kali. Jadi harusnya lama. Kan zaman dulu radio ngomong lama-lama. Nah, tapi kan belakangan lu juga siaran kan juga Iya, disuruh pendek kan? Tidak menikmati justru gua. Ya makanya aneh ya. Iya. Karena kan yang dibutuhkan dari penyiar itu kan karakternya. Iya, karakter nggak akan muncul kalau semenit 2 menit ngomong kan. Iya. Jadi ya udah, karena gue nggak tersalurkan, ya gue bikin radio sendiri. Sambil tetap siaran di Brava. Iya. Karena kan bukan kompetitor. Radio internet. Tapi nanti segmennya cuma jazz sama rock. Spesifik. Jazz aja yang heavy jazz ya. Oh, enggak, bukan yang itu. Bukan Lisa Ono gitu, bukan. Masih jazz-jazz yang masih mudah dicerna. Enggak, heavy jazz. Oh, heavy jazz. Yes. Dia tuh lebih spesifiknya ke heavy jazz. Bebop, John Coltrane, kayak gitu, Ornette Coleman. Jadi terus tapi nanti gue playlistnya gue acak. Misalnya abis The Who, Miles Davis. Oh, jadi bisa sejomplang itu. Iya. Kan lebih enjoy. Kaget ya dari. Ya tapi nanti mungkin ada bumpernya, ada Iya. penghubungnya gitu. Jadi biar tidak terduga dari. Kalau gue ngeliatnya gitu aja, simpel aja lah. Festival di sini paling susah rock sama jazz. Ya sih. Ya udah, berarti orang Jakarta tuh seneng rock sama jazz, udah gitu aja sebenarnya. Simpel aja. Jadi pendengar gue nanti kan ada kan radio jazz doang, radio rock doang. Ya gue dua-duanya gue gabungin aja, nggak apa-apa. Nah gue radio gue. Oh, itu harus servernya harus kuat. Udah disiapin. Oh, luar biasa. Kan bulan Mei launching, insya Allah. Namanya Rotes Radio. Rotes. Nama studio gue Rotes. Oh, ngejanya ROTS. artinya apa sih itu? Merah bahasa Jerman. Oh, kenapa merah? Karena catnya di luar merah. Karena catnya di luar merah. Jadi nama fullnya Rotes Rathaus. Rotes Rathaus itu yang namain istri gue. Rotes Rathaus itu bahasa Inggrisnya town hall. Oh. Balai kota. Nah di tiap kota, di Berlin, Bremen, di mana itu pasti ada Rotes Rathaus. Oh. Dan itu selalu batanya bata merah. Makanya dinamain Rotes Rathaus karena balai kota tapi selalu merah. Di setiap kota manapun di Jerman itu warnanya merah. Batanya bata merah. Jadi ya istri gue bilang karena ini kita merah, ini kita namain Rotes Rathaus gitu. Jadi ini town hall itu kan kayak balai kota kan semua orang ke situ kan. Iya. Mau ngurus surat, mau ngurus arsip apa segala macam. Jadi istri gue filosofinya adalah nanti semua orang Pamulang ke sini untuk berkreasi gitu. Mau bikin podcast, mau bikin musik. Bikin podcast, musik, konten YouTube. Gue juga siap video kan. Tim video ada, video klip, terus apa segala macem. Bisa. Kemarin Enda Endresa juga ada syuting di atas, di rooftop, pulang ke Pamulang tuh kan. Jadi lo mau membangkitkan Pamulang Creative Hub. Iya, tapi walaupun yang datang banyak kan malah bukan anak Pamulang. Karena buat anak Pamulang kayak kemahalan kali apa gimana gitu ya. Jadi akhirnya ingetnya anak BSD, Alam Sutra gitu-gitu bla bla bla. Terus ada bapak-bapak yang
nyewa tempat ini hanya untuk anaknya les drum. Jadi dia sama gurunya ke sini. Iya. Karena di rumahnya nggak ada Nggak ada space. drum. Nggak, bukan nggak ada drum. Nggak ada peredam. Berisik ya. Berisik. Jadi sewa seminggu 2 kali buat latihan drum anaknya. Lu berarti Jobnya aneh lah. iya, beragam banget ya lu. Bikin jingle. Iya, maksudnya di sini tuh segala macam dikerjakan ya. Gue audio post. Audio post juga. Ya karena kan gue orang taunya gue talent nih. Misalnya gue isi suara kan. Jarum super. Gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, orang nelfon nih klien nih. Mas Leo mau take dong gini. Take-nya di mana? Di Antasari misalnya gitu. Kan biasanya kan studio-studio di sana tuh Iya. audio post. Ini aja. Gue punya studio nih. Lo harga nggak usah nambah. Harga talent aja. Oh masih punya studio? Ya udah sikat. Gitu. Jadi daripada lu keluar rumah, lu Jadi rekam sendiri di sini. Sebenarnya gue musuhin studio sih kayaknya. Karena lu nggak pakai studio kalau Karena gue VO-nya talent, lu. karena gue talent yang punya studio. Iya, kalau misalnya ada ini VO-nya lu, dia mah pakai di rumah sendiri. Jadi talentnya datang ke sini, kliennya datang ke sini. Enggak, Zoom. Oh, Zoom. Semenjak pandemi ya Zoom. Iya, jadi tapi Briefingnya tetap, jadi Zoomnya nyala terus. iya, tapi buat klien jadi enak karena dia cuma bayar talent, nggak bayar perlu bayar studio dan lu nggak perlu keluar rumah. Ya tapi tahun depan akan berubah sih harganya. Ini kan harga masih promo ya. Jadi kayak ibaratnya lu bayar gue talent udah include. Dan revisi nggak gue limitin. Oh, tahun depan tambahin 50% dari VO gua. Revisi 2 kali. Iya. Ya, pokoknya malah jadi aneh lah. Jadi jobnya tadi gue pikir bakal band gitu kan yang banyak datang, malah talent, malah iklan. Ya itulah ya rezeki nggak tahu ya, nggak ketebak. Tapi Red akan ada single kedua juga. oh udah selesai. Udah. Album nanti. Enggak, rencananya album. Rencananya album. Wisnu tahun diri loh, malah mau di single. Iya, tanggung lah single-single ngapain sih? Iya dan apa ya? Tadi kan pertanyaan lo kan kenapa lo produserin, karena musik mereka tuh menurut gue game changer gitu. Duet, keras, Iya. ya kan? Tanyanya berbakat banget kalau gue bilang salah satu gitaris terbaik menurut gue nih ya. Sampai gue tarik jadi gitaris gue. Si Tanya. Iya, buat album ini In The Dark. Iya, kalau gue live nanti. Jadi isian yang aneh, terus orangnya talented lah gitu. Iya. Wisnu juga passionnya gede, terus songwritingnya unik gitu-gitu. Jadi gue berminat gitu. Dan ada sama-sama ratanya. Nyambung ya. Ya pokoknya silakan kalau mau nyewa studio, apa namanya? Nyewa studio. Apa segala macam lah, apa Rotes. Buat terutama Pamulangers nih. Pamulangers dan sekitar ya. Dan Tangsel ya. Iya. Iya. Nggak tahu lah. udah jam 12. Ya. Oh, udah mau antar nyokap lu vaksin. Terima kasih lah. Thank you Le. Kita nantikan album Leonardo Ringo yang In The Dark. Setelah Lebaran dalam kegelapan. Yang nggak gelap-gelap amat. Thank you, Le.